Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga senantiasa dirahmati, disehatkan, dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution pada kesempatan malam Jumat. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini momentum terbaik bagi kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali jumpa kita di malam hari ini. Semoga Allah berkenan menguatkan hati hamba-hambanya yang sampai malam hari ini belum beriman untuk bersyahadat dengan lisan mereka dan dikuatkan dengan jiwa mereka sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah oleh Allah untuk mau bertobat dan kembali pada jalan yang baik, meniti amal soleh sebelum ia wafat, dan semoga kita semua disertakan dalam semua kebaikan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baik, sesi kali ini kita akan masuk kepada sesi diskusi. Setelah di pertemuan yang lalu kita mengaji di dalam naungan Al-Quran Al-Karim, masih di surah Al-Baqarah, kemarin sudah sampai di ayat ke-21. Dan seperti biasa, ganti pekan kita masuk pada sesi diskusi, dan hari ini kita mencoba mengumpulkan pertanyaan dari kawan-kawan, dan sudah masuk di meja kami, sudah juga di print out dari YouTube khususnya, juga dari Instagram. Kita insya Allah bisa diskusikan kesempatan malam hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengkaji apa yang teman-teman sampaikan, memahami dan mengamalkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Langsung saja, seperti biasa kita coba berganti pertanyaan dari YouTube. Yang pertama, kemudian kita nanti alihkan ke Instagram dan demikian seterusnya. Dan di sela-sela ini bagi teman-teman yang boleh jadi akan menyampaikan sharing ya tentang persoalan atau hal-hal yang bisa kita diskusikan, telah diberi petunjuk di akun YouTube dan IG Adi Hidayat Official ya, yang resmi. Di situ teman-teman tinggal masuk ke flyernya, kemudian coba masukkan di situ apa yang ingin di-share dan kita bisa diskusikan. Sambil berjalan ini nanti akan di-wrap juga, boleh jadi di waktu ini tidak semuanya tercukupi waktunya, dan di sesi lain saat keberangkatan kami mungkin di beberapa tempat kita bisa jawab satu persatu insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dari akun Muhammad Rafan Al-Tair. Ya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Anda pun senantiasa dirahmati, dilindungi dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik dari apa yang Anda doakan kepada kami. Izin bertanya Ustaz, silakan. Mewakili pertanyaan beberapa kawan yang mengadopsi anak. Bagaimana jika anak angkatnya di atas namakan dengan nama orang tua angkatnya karena masih mahram, dengan alasan kebutuhan administrasi sekolah nanti yang selalu membutuhkan dengan alasan kebutuhan administrasi sekolah nanti yang selalu membutuhkan akte kelahiran, sedangkan dari orang tua kandung tidak memiliki akte kelahiran. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khair. Allah yazikum khair. Baik, kasus pertanyaan dari saudara kita yang beliau menyampaikan juga mewakili beberapa teman-teman yang lain tentang persoalan adopsi. Apakah boleh anak yang diadopsi diatasnamakan di aktenya dengan nama ayah angkatnya? Ya, dengan alasan bahwa dari ayah biologisnya ya tidak memiliki akte kelahiran. Ya sederhana sebetulnya. Sederhana ya, kalau nggak punya akte dibikinkan aja aktenya, dibantu gitu kan. Nah, cuma karena kita dalam naungan Al-Quran dan Sunnah, kita turunkan dulu keterangan tentang hukum adopsi anak dalam Al-Quran, kemudian juga bagaimana prakteknya dalam era Nabi SAW. Baik, persoalan ini tercantum di Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat yang keempat, di pertengahan ayatnya. Kemudian sampai ayat kelima, ya, sampai dengan ayat yang kelima. Saya ingin kisahkan dulu sejenak bahwa Rasulullah SAW juga pernah memiliki anak angkat. Ya, jadi anak angkat beliau bernama Zaid. Nah, Zaid ini teman-teman sekalian, ketika diangkat di masa-masa sebelum lahirnya atau turunnya ayat ini, itu seringkali disebutkan oleh orang-orang dengan sebutan Zaid bin Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Muhammad, tidak disebutkan ke bapak aslinya. Ya, lantas turunlah kemudian Quran surah Al-Ahzab surah 33 di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, khususnya di ayat yang kelima yang meminta secara tegas untuk memanggil nama anak angkat itu binnya dibinkan kepada ayahandanya, ya, ayah biologisnya. Jadi bukan ayat ayah angkatnya, ya. Jadi Al-Qur'an langsung mengatakan ulid'um li abaihim, jadi panggil mereka ya kepada bapak-bapak mereka, bukan bapak angkatnya. Ya huwa aqsatu indallah, itu lebih mulia, lebih adil ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ma ja'ala adiyyakum di ayat yang keempatnya, ya di pertengahan sampai ke ujungnya, ya abna'akum. Jadi Allah tidak menetapkan klaim kalian, adiyyakum itu klaim ya, yang sebutan ke anak. Jadi ada di sini kasus adopsi. Ya, di sini A-nya ayah biologis. Kemudian di sini B-nya ayah angkatnya ya, yang mengangkat dia. Ya. Ini ayahnya. Ada biologis dan ayah angkatnya.
Ya, jadi ada yang mengklaim bahwa anak yang diadopsi ini anaknya, kemudian diklaimkan kepada bapak angkatnya disebutkan. Bisa kita sebutkan saja di sini misalnya Zaid, ya kan? Nah, di sini misalnya ada ayah angkatnya misalnya kita sebutkan Muhammad misalnya, salam. Nah, taruhlah di sini misalnya kita sebutkan Harithah misalnya. Ya, Harithah. Ini ayah biologisnya kita contohkan. Nah, ini ayah angkatnya. Nah, orang-orang memanggil dengan panggilan dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Misalnya Zaid bin Muhammad, atau di era kekinian misalnya ada bapak Muhammad mengadopsi anak, ya anaknya namanya Zaid, ini anak biologisnya. Walaupun misalnya di era kini dalam kasus tadi ini punya hubungan mahram. Taruhlah ini kakaknya, ini adiknya misalnya, ya kan? Tapi karena ini nggak punya akte lahir, nah maka ini boleh nggak pertanyaan dibuatkan akte lahirnya atas nama bapak angkatnya dengan alasan ini nggak punya akte lahirnya. Pertama, kembali kepada Al-Quran, langsung dibatalkan. Jadi bukan klaim Adi Hidayat atau pernyataan ustaz-ustaz. Allah sendiri yang menyampaikan bahwa tindakan semacam itu tidak dibenarkan. Ya, Allah mengatakan, dan tidaklah ditetapkan klaim kalian itu untuk menjadikan panggilan-panggilan anak kepada ayah angkatnya dibenarkan. Ya, wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum, dan Allah tidak membenarkan klaim kalian untuk menetapkan bin anak angkat kepada bapak angkatnya. Itu tidak dibenarkan. Ya, maka yang demikian apa yang terjadi di ayat kelimanya? Allah langsung sampaikan, ya panggilah mereka, ya dinasabkan kepada bapak biologisnya, dan itu dinilai oleh Allah lebih baik, lebih adil, lebih mulia. Ya, untuk menunjukkan bahwa akar biologisnya kemana, nanti kan ini hubungannya nanti dengan waris, kan, dengan persoalan mahram, dengan persoalan-persoalan yang lainnya. Jadi nanti ada turunan-turunan yang memang secara genetik ini nanti secara hukum, bahkan baik genetik atau bahkan hukum akan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya, karena itu akan lebih baik dijelaskan di awal bahwa misalnya ini bapaknya si fulan, dan panggilkan. Kalau nanti dirawat misalnya dalam kehidupan, panggilkan. Kalau satu mahram panggil ini ayah misalnya, dididik anak ini Zaid, ini bapaknya misalnya Harithah, ya, atau misalnya anak angkatnya namanya Stephen, ya bapaknya misalnya Kevin, gitu kan, Stephen bin Kevin, misalnya diangkat sama bapak namanya Soleh misalnya kan. Nah, jadi jangan sampai dipanggil Stephen bin Soleh, ya tetap aja sampaikan ke Kevin misalnya manggil ayah, panggilkan bapak, panggil ayah dan sebagainya, dan disampaikan bahwa saat ini ayah misalnya punya sedang kesibukan kalau dia masih kecil. Ya, sedang ada kesibukan, kamu ikut paman dulu, nanti belajar dengan paman ya, supaya nanti insya Allah bisa jadi orang hebat, bisa bantu ayah, dampingi dan sebagainya. Jadi diarahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya, dan sambil menikmati di sini bagaimana hidup bersama anak-anak angkat sehingga ada suasana kekeluargaan yang lebih baik. Jadi tidak dijadikan alasan bahwa kalau ini diadopsi maka binnya harus ikut kepada bapak adopsinya. Ya, yang kedua tadi sedang sederhana seperti saya disampaikan di awal, bahwa jika memang tidak punya kemampuan untuk bikin akte, ya dibantu. Ya, dikasih misalnya bantuan, kasih modal tertentu, aktenya tetap dibuatkan, akte lahir diikutkan kepada bapak biologisnya. Dan ini harus dijelaskan sejak dini. Ya, dan dibimbing dalam perjalanan hidup itu supaya mengerti. Ya, jangan ditunda-tunda, ini jadi persoalan. Ini pas baru mau nikah baru dikasih tahu. Biasanya nanti ada persoalan di situ. Dan berat lagi bahkan menyampaikannya nanti, ya. Atau misalnya setelah setelah dia dewasa dulu, setelah misalnya nalarnya matang dulu, tidak demikian. Ya, dari awalnya disampaikan, sejak dia kecil, misalnya diutarakan, kamu dirawat oleh paman saat ini karena bapak ini ada kesibukan, nanti kalau ada apa-apa kita bisa main ke bapak ke sana, kita tunjukkan, ajak bermain lagi bersama-sama, sehingga niat kita itu khalis, ya, niatnya khalisah, niatnya tulus, bersih untuk beribadah, ya, tulus bersih untuk kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat pun diturunkan di keluarga itu. Ya, kemuliaan diturunkan, kebaikan diturunkan, dan pengaruh-pengaruh baik itu nanti diwariskan kepada anak angkatnya. Ya, jadi hati-hati loh ya. Jangan memandang ya, hanya sekedar kedatangan anak. Tidak, itu amanah Allah. Mudah bagi Allah menitipkan kepada ayah-ayah angkat lain, ibu angkat lain. Tapi kenapa kepada keluarga Anda? Itu untuk menularkan nilai kebaikan kepadanya. Kalau rezeki, Allah sudah tetapkan, dengan keluarga lain pun bisa. Ya, tapi ketika yang dipilih Anda, maka Anda punya tanggungan, punya kewajiban. Ya, memberikan yang terbaik kepada anak-anak itu, baik dari pekerti, contoh, teladan, pengetahuan, perawatan, akhlak mulia, seperti Rasulullah SAW mendidik anak angkatnya yang kelak di kemudian hari pun menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ya, dekat dengan Allah, ahli dalam Al-Quran, dekat dengan akhlak mulia, penuh dengan nilai kebaikan dan sebagainya, sehingga mengabdikan hidupnya dalam nilai-nilai kemuliaan. Nah itu, jadi jawaban singkatnya, tidak diperkenankan ya menjadikan anak angkat binnya atau garis keturunan peranakannya dinisbatkan kepada bapak angkatnya atau ibu angkatnya, tetap dikembalikan kepada ayah ibu biologisnya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan di dalam keluarga yang dimaksudkan, ya maka yang harus ditempuh jalannya membantu keluarga ini, bukan mengalihkan nama tertentu kepada nama-nama yang lainnya. Demikian wallahu taala alam bissawab.
Ya, yang paling penting ya saudara-saudariku terutama yang bertanya ini adalah memperbaiki niat. Ya, mengadopsi itu untuk apa gitu kan? Nah, dan penting untuk digarisbawahi khususnya bagi kita orang beriman. Ya, Islam itu punya syariat yang sangat holistik, sangat sempurna. Sampai ke persoalan-persoalan yang kontemporer pun itu selalu ada panduannya, ada dalilnya gitu kan. Dan dalil ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bukan hanya untuk menyampaikan asas legal formalnya. Ini yang dibenarkan oleh agama, ini legalnya, dalilnya bukan. Dalil itu berisi petunjuk. Yang gambaran dari petunjuk itu mengantarkan kita pada kemuliaan, ya. Nah, ini yang dilarang, ini yang dibenarkan. Jadi kalau kita mengikuti hal yang dibenarkan, meninggalkan yang dilarang, itu arahnya itu kebaikan, kemuliaan. Makanya sering Allah sampaikan sebagai penutup, orang-orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah nih cenderung bebas dari kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Cenderung rezekinya mudah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yaj'al lahu min amrihi yusra, ya memudahkan urusannya. Ya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang meningkatkan takwa cenderung bahagia. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang ini cenderung ada dalam naungan Allah dan cenderung sukses dalam kehidupannya. Bukti paling gampangnya kehidupan di zaman jahiliyah ketika mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara yakin tanpa ragu, la raiba fi. Jadi kalau sudah yakin nggak ada ragunya diikuti, maka di situ cahaya akan mulai datang dengan lebih memancarkan sinarnya dan mudah bagi kita menerimanya serta ada kenikmatan dalam menjalaninya. Itu poinnya. Ya, jadi diadopsi anak ini tolong posisikan sebagai ibadah. Ya, ibadah kepada Allah dan memposisikan sebagai amanah. Kalau kita melihat sebagai amanah titipan Allah, jadi Anda dititipi nih oleh misalnya, mohon maaf ya, pimpinan di perusahaan Anda nitip kepada Anda. Ya, ada pimpinan di perusahaan, direktur nitip kepada Anda. Taruhlah misalnya mobil aja, jangan dulu anak lah. Ya, mobilnya dititipkan, tentu Anda akan rawat kan? Anda akan pastikan bagus. Pekan depan mau diambil nih misalnya kan? Ya, maka bagaimana Anda desain, dicuci dulu, bersihin dulu sehingga Anda menyenangkan pimpinan Anda. Apalagi anak pimpinan numpang di rumah Anda, tentu Anda akan rawat sebaik-baiknya. Ini Allah titipkan hambanya di keluarga Anda. Jadi posisikan sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Dan jika kita benar merawat titipan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya, betapa banyak kemuliaan akan dilimpahkan. Dan anak itu kan membawa rezeki. Ya, jadi setiap keluarga itu begini teman-teman. Misalnya ini ada keluarga, di dalamnya ada 3 orang nih. Ya, dan setiap manusia kan ada rezekinya. Ya, sejak usia dalam kandungan 4 bulan itu sudah ditetapkan rezekinya. Jadi Al-Arba'in itu hadis yang keempat kan. Ya, ketika Nabi menyampaikan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah ya thumma yursalu ilaihi al-malak ya thumma yursalu ilaihi malak diutus malaikat wa yu'maru bi katbi arba'in dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Yang pertama rezeki, menetapkan rezekinya. Jadi setiap kita sudah ada khusus rezekinya. Ya, ini penguat di Quran surah 51 yang di ayat ke 21 itu ya sampai dengan 22. Ketika Allah mengatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ya wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langit rezekimu telah ditetapkan. Ya, dan dijanjikan akan diberikan kepadamu. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kata Allah, "Hei, apa yang telah aku tetapkan itu demi Allah yang merawat langit dan bumi. Langit dan bumi aja aku rawat, apalagi kamu." Ya, langit dan bumi aja aku rawat, apalagi kamu, kata Allah teh. Maka seperti engkau mudah bicara, seperti aku itu pula. Seperti itu pula aku mudah memberikan rezeki kepadamu. Ya, jadi seperti engkau mudah bicara. Sekarang kan kita ringan ya bicara, lidah tanpa tulang, gampang bicara gitu kan. Nah, kata Allah seperti engkau bicara itu, seperti itu pula Allah mudah limpahkan rezeki kepadamu. Ini gambaran ya. Gambaran bahwa begitu mudahnya Allah menyampaikan kepada kita bahwa setiap orang ada rezekinya. Artinya apa? Jika di rumah ada 3 orang, ini sudah ada 3 rezeki ini. Ya, makanya Masya Allah misalnya jangan takut ya, kekurangan rezeki, karena rezeki itu telah Allah tetapkan. Kecuali orangnya selalu merasa kurang. Itu persoalan. Jadi bukan rezekinya kurang, orangnya yang selalu merasa kurang. Jelas ya? Nah, jadi ketika ada 3 orang, ini ada rezeki, ini ada rezeki, ada rezeki. Makanya ketika seorang ayah misalnya mencari rezekinya ini, ya, mencari pekerjaan, dapat nafkah, dibawa ke rumah, itu sesungguhnya bukan cuma punya ayah aja. Tapi nanti akan dipaskan oleh Allah untuk A, B. Ya, kadang-kadang kalau cara ayahnya ini benar mendidik misalnya, dekatkan dengan Allah, kan rumus cepat. Anda dekat dengan pimpinan, mudah diberi akses. Dekat dengan Allah, gampang kan diberi akses oleh Allah. Dekatkan dengan Allah nih, jadikan penghafal Quran, jadikan penghafal hadis. Demi Allah saya katakan, ketika dekat dengan Allah, mudah bagi Allah memberikan rezeki pada anak-anak ini. Dan ada rezeki yang Allah berikan pada anak, orang tuanya bisa ikut. Ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kami akan berikan rezeki kepada anak-anakmu, kepada mereka, dan kamu pun akan dapat bagiannya dari situ. Sepanjang anak ini didekatkan dengan Allah. Gak percaya silakan. Betapa banyak anak-anak yang penghafal Quran ini bisa haji, bisa umrah. Ketika haji umrah, bapak ibunya ikut. Padahal yang hafal Quran anaknya. Ya kan? Silakan jadikan penghafal hadis, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya misalnya. Ya, ini akan mulia. Anda bayangkan ketika dia hafal dapat beasiswa. Orang tuanya ringan yang harusnya bayar jadi nggak bayar.
Ya, tiba-tiba datang orang tua yang lain, ya, ada yang ngasih hadiah, ngasih makanan, ngasih ini, ngasih itu, dan jadi meringankan. Itu yang dimaksudkan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sebaliknya, Allah juga mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Apa yang kau dapatkan di luar itu ketika engkau bekerja, balik ke rumah, itu juga kami cukupkan untuk keluarga kamu. Nah, apalagi sekarang ada konteksnya anak di luar diadopsi. Begitu masuk ke dalam rumah, rezeki lagi datang. Makanya cara bersyukurnya kepada Allah dengan datangnya ini adalah bagaimana memperlakukan anak ini dengan baik dan menyambungkan nasabnya secara benar, ya, sehingga dengan itu anak ini kita didik untuk mengangkat derajat dirinya dan dengan terangkatnya itu mengangkat derajat orang tuanya. Niatkan seperti itu. Ya, jadi bukan dikooptasi, apalagi Allah Ta'ala na'udzubillah, ya, Allah Ta'ala alam dengan semua tindakan kita. Jadi kita siapkan anak ini tumbuh dewasa jadi orang sukses, bisa bantu angkat lagi keluarganya, ayahnya dan sebagainya. Jadi kebanggaan. Ya, dan di situ ada kemuliaan. Bukankah Rasulullah SAW juga dirawat oleh pamannya, oleh kakeknya dan sebagainya, dan banyak kisah tentang itu yang pada akhirnya memberikan kemuliaan kepada dua keluarga secara bersamaan. Apalagi ini di satu mahram yang sama dan masya Allah bisa merekatkan hubungan keluarga dengan baik. Ya, semoga Allah muliakan. Sekali lagi secara singkat, kembalikan nasabnya kepada orang tua kandungnya, ya, secara biologis, dan bantu ia untuk mendapatkan akte kelahiran. Setelah itu didik anak dengan baik, kenalkan pada keluarga aslinya, dan cari cara yang terbaik sesuai dengan usianya masing-masing. Ya, sehingga dengan itu bisa membuat ia lebih merasa nyaman. Baik, kita ke Instagram. Bismillah. Dari akun sy.adrnnf, ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana menanggapi teman yang homo? Apakah kita tinggalkan atau kita bimbing? Tapi masalahnya kalau dia dinasihati soal penyakitnya itu, dia pasti kesinggung, marah, bahkan bisa memusuhi saya. Apa harus saya tinggalkan saja? Tapi bagaimana jika saya terkena imbas dosanya bila saya diamkan begitu saja? Saya bingung Ustaz karena sudah terlalu risih sama postingan dia di sosial media. Tapi dia, di satu sisi dia teman lama saya. Mudah-mudahan terjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya senang dengan pertanyaan ini karena menunjukkan aspek kepedulian yang baik, gitu kan? Ada keinginan untuk bisa memperbaiki orang lain selain memperbaiki diri sendiri. Ini adalah fitrah seorang muslim, insan beriman. Jadi insan beriman itu selalu yang muncul itu solehnya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan, bagaimana bisa membuat itu lebih baik, lebih soleh, lebih Allah ridhai, ya, lebih mulia lagi. Jadi karakteristik iman disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, ya, wa 'amilus shalihat. Jadi kalau orang punya iman dalam jiwanya, itu orientasinya kebaikan. Jadi kalaupun ada orang-orang yang belum baik, maka ia akan coba memperbaiki. Ya, bukan menjerumuskan pada keburukannya atau menyoal ia sampai terjatuh misalnya dalam keburukan, tidak. Ya, makanya penting diperhatikan. Jadi tidak mungkin ada orang beriman kalau orang ada kesalahan tiba-tiba terus dipus sampai jatuh dalam kesalahan, kalau perlu dibenci orang, kalau perlu dia kehilangan kedudukan, kehilangan harta benda, tidak seperti itu arahnya. Jadi orientasi kita adalah bagaimana memperbaiki diri sendiri, salihun li nafsi wa muslihun li ghairi. Ya, salihun li nafsi, memperbaiki, menjadikan diri kita saleh, baik, wa muslihun li ghairi, dan memperbaiki kepada yang lain. Nah, membentuk diri baik itu biasa, tapi memperbaiki yang kurang itu tidak biasa. Makanya ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini mengajak kepada kebaikan yang biasa, nahi mungkar yang mencegah kepada keburukan. Resikonya berbeda. Yang kedua biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang pertama. Jadi kalau yang pertama ngajak itu biasa. Tapi kalau kita sudah mulai mencegah, melarang dan seterusnya, ini yang tidak mudah. Karena itu mesti belajar fikihnya. Nah, apa di antara fikih cara-cara memahami untuk misalnya mengajak orang pada kebaikan sekaligus meninggalkan sesuatu yang buruk dengan cara yang ma'ruf? Yang pertama, kita mulai dengan doa dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang berat, yang keras, yang kita rasakan ini sulit, tidak mudah dan sebagainya karena kasusnya tidak biasa, maka mulai dengan doa. Ini adab yang Allah sampaikan ya kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum era Nabi Muhammad SAW, bahkan ya dimulai dari Nabi Musa alaihissalam dan Harun yang alaihissalam diabadikan ya di dalam Al-Quran di surah Taha itu ketika mereka mau datang ke Fir'aun, Musa berdoa kepada Allah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan? Ya Allah, ya mohon rabbi shrahli, lapangkan jiwaku, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Kenapa ini penting disampaikan, teman-teman sekalian? Karena resiko saat kita ingin mencegah sebuah keburukan atau mengarahkan orang pada kebaikan dari kebiasaan yang buruk. Nah, itu tidak mudah. Boleh jadi ada umpatan, ada celaan, ada hinaan. Nah, kalau hati kita itu kurang luas, ya cawan hatinya kurang luas, ini jadi persoalan. Kalau terlampau sempit nanti reaksi yang muncul malah keburukan. Jadi marah, saling musuhan, kan, kurang sabar dan sebagainya. Karena itu sering diilustrasikan kalau ada orang menaburkan garam ya di gelas kecil, cup gitu kan, yang kecil itu, garamnya disampaikan walaupun sedikit seperti ini, tapi karena cawannya kecil, maka yang diminum pun airnya terasa asin. Tapi kalau Anda lemparkan genggaman garam itu, misalnya di danau yang luas, yang bersih, Anda lemparkan seperti ini, Anda ambil airnya pun yang bening, ketika diminum nggak akan terasa asin, karena luas.
Ya, karena itu penting bagi kita untuk mengatakan Rabbi shrah li sadri ya Allah, mohon lapangkan hatiku sehingga ketika aku sampaikan walaupun dengan cara yang baik, yang halus dan dia dengan tipikal ya, karena ada keburukan dan keburukan itu disertai oleh setan dan setan memprovokasi kepada keburukan lagi sehingga ketika kita ajak langsung emosi padahal belum bicara apa-apa. Nah, maka kalau hatinya sudah luas, ada kesabaran, ada kelapangan, tidak putus asa, punya rencana-rencana susunan yang lain. Oh ya sirli amri, ya mudahkan urusanku yang akan aku lakukan ini ya Allah. Anda nanti bikin rencana setelah itu. Ya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lancarkan perkataanku supaya mudah dipahami oleh dia dan mengerti dengan kedalaman hatinya yang paling luas. Nah, ketika Nabi Musa berdoa seperti ini, dakwahnya kepada siapa? Firaun. Ya, yang keras, yang ini, yang jahat, yang luar biasa. Menariknya di era Nabi Muhammad SAW, ya 2000 tahun setelah periode Musa alaihi salam, itu Allah pun mengajari yang serupa, dan karena Nabi ini lebih mulia dari Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW derajatnya lebih mulia daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu minta dulu, baru dikasih. Nabi Muhammad karena tugasnya lebih berat dibandingkan dengan Musa, dan risalahnya sampai dengan kehidupan berakhir, maka sebelum beliau minta, Allah langsung yang berikan kelapangan pada jiwanya. Jadi kalau Nabi Musa mengatakan Rabbi shrah li sadri minta, baru dikasih. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu sehingga celaan apapun yang disampaikan kepadamu, hinaan apapun, bahkan lemparan batu yang ada di Taif, ya tidak menjadikan beliau langsung emosi dan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya beliau mengatakan Rabbi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka enggak tahu saja ya Allah. Kan? Hai malaikat, jangan siksa mereka. Mereka belum tahu, besok lusa mungkin mereka taubat. Kan? Ketika Musa mengatakan wa yassirli amri, mudahkan urusanku, Nabi Muhammad langsung diberikan oleh Allah walaupun beliau belum minta. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya, di surat Al-A'la, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan bimbing engkau, memudahkan pada urusanmu semudah-mudahnya. Ya, Masya Allah. Ya, dan apa yang terjadi? Tapi manhajnya tetap dilakukan. Ya, ketika Allah sudah lapangkan hatinya, kemudian juga sudah mudah, jamin kemudahan urusannya, tapi tetap ikhtiarnya dilakukan. Apa itu? Beliau tetap berdoa, terutama ketika menghadapi Umarain, dua Umar, yang salah satunya Umar bin Khattab, ya radhiyallahu taala anhu, sebelum masuk Islam, begitu kerasnya, begitu punya rencana menyakiti Nabi. Apa yang Nabi lakukan dalam dakwahnya? Berdoa kepada Allah, meminta memberikan petunjuk pada satu di antara dua Umar, dan Allah jawab itu. Masya Allah, dan jadi lembut hatinya. Ini pentingnya. Jadi ketika Nabi belum mendakwahinya secara langsung, tiba-tiba dengar surah Thaha itu, pembukanya Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tiba-tiba ada getaran dalam jiwanya, jadi melembut, sikatnya, kemudian beliau menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam dengan doanya. Jadi mulai dengan doa terlebih dahulu. Ya, selanjutnya tempuh dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar bagaimana yang bisa dilakukan dalam rangka mengingatkan kawan kita yang tadi Anda sebutkan sifatnya, seperti apa mengembalikannya pada jalan-jalan kebaikan, itu yang nanti kita akan bahas setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Karena di sini sudah masuk waktu Isya. Jadi kita berhenti sejenak, tunaikan sholat Isya berjamaah. Setelah sholat Isya, kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kami di sini telah menunaikan sholat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian Barat langsung dari Bekasi. Pun demikian dengan teman-teman di wilayah Indonesia yang sama waktunya, seyogianya telah menunaikan sholat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga sholat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian di Indonesia bagian timur yang tentunya telah mendahului dalam waktu penunaian sholat, mudah-mudahan juga sholat dan doa kita diterima oleh Allah. Dan bagi saudara-saudariku yang terhubung lewat tayangan Adi Hidayat Official di kajian Aqsa malam hari ini, boleh jadi berada bahkan di luar wilayah Indonesia, di negara-negara yang berbeda. Semoga Anda senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin menyapa Anda semuanya, ya, yang dari Hong Kong, dari Taiwan, kemudian dari Amerika, dari wilayah Timur Tengah juga tercatat terhubung dengan kami, di tetangga juga di Malaysia, ya, bahkan dari saudara-saudara kita juga dari Malaysia, saudara seruput kita, ya, dari Brunei Darussalam. Semoga seluruhnya senantiasa disayang, dimuliakan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin kita lanjutkan kembali bahasan kita untuk diskusi kesempatan malam hari ini. Kembali kepada Instagram tadi di akun sy.adr_nf, ya, yang menyampaikan bahwa bagaimana jika ada kawannya yang punya penyakit satu kelainan, ya, homoseksual, dan kita ingin memperbaiki, apakah mesti kita tinggalkan karena khawatir ini dan itu, atau kita bimbing dan bagaimana cara mengarahkannya, karena ada konsekuensi dia bisa memusuhi, ya, bahkan bertindak sesuatu yang tidak diinginkan. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa yang pertama, fitrah orang beriman itu selalu bersanding dengan amal saleh. Saleh ini dibagi dua, untuk pribadi berusaha menjadi saleh, untuk orang lain berusaha memperbaiki pada nilai-nilai yang akan jadi lebih baik. Jadi ada saleh, ada muslih. Saleh itu menjadi baik, muslih memperbaiki supaya yang kurang baik menjadi baik. Dan dua-duanya termasuk amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada
Yang pertama dari amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, dan yang kedua spesifiknya nanti nahi mungkar, mencegah kepada keburukan. Resikonya punya resiko masing-masing. Terkhusus tadi nahi mungkar itu karena mencegah yang mungkar, sedangkan mungkar itu adalah proyeknya setan. Setan itu punya proyek, ingat ya. Nah, proyeknya itu kemungkaran. Jadi bagaimana mengajak orang-orang berbuat mungkar. Jadi otomatis pembuat mungkar ini akan dibela oleh setan. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh agama, ditolak oleh hati. Ya, jadi semua yang diingkari oleh hati kita, oleh agama, oleh din, oleh syariat disebut dengan mungkar, sesuatu yang diingkari, yang dilarang. Nah, setan terlibat di situ. Jadi kalau kita mencegah kemungkaran, itu sudah otomatis setan pasti akan berusaha keras, ya sekuat tenaga, sekuat pikiran dan sebagainya untuk bisa mencegah perbuatan kita ya, agar dia tetap bertahan dengan kemungkaran itu. Karena itu sudah pasti otomatis ya ketika kita mencegah kemungkaran akan langsung berhadapan dengan setan. Ya sedangkan setan bisa menggunakan tools macam-macam. Ya bisa dengan manusianya sendiri, bisa aspek yang lain dan sebagainya supaya dia tetap mempertahankan pada kemungkaran itu. Karena itu sudah pasti orang yang mencegah kemungkaran akan menerima resiko-resiko tadi. Baik itu mungkin celaan, ya mungkin ada mengarah kepada hal ketidaksukaan, permusuhan dan sebagainya. Namun demikian, sekali lagi Islam itu komprehensif ajarannya, petunjuknya sempurna, selalu ada langkah-langkah taktis bagaimana menghadapi semua turunan-turunan persoalan tadi sampai menaklukkan kepada setannya tersendiri. Ya, karena itu tadi saya sampaikan di awal, ketika kita menghadapi kasus yang sulit, yang luar biasa, menghadapi orang tipikalnya keras ya dan sebagainya, yang potensinya bukan hanya celaan tapi membahayakan, maka adab yang pertama dari Al-Quran adalah berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kekuatan dan kelancaran dalam hal memperbaiki yang mungkar tadi sehingga menjadi ma'ruf pada nilai-nilai kebaikan. Maka dicontohkan di kisah Nabi Musa yang tadi saya sampaikan sebelum Isya, itu ada di Quran surah ke-20 seperti saya sebutkan tadi, surah Toha ya. Kalau Anda lihat di ayat ke-24 itu perintah kepada pergi kepada Musa dan Harun ya, kepada untuk pergi berdakwah ke Firaun. Kemudian di ayat 25, 26, 27, 28 itu adalah doa yang disampaikan Musa alaihissalam sebelum beliau menyampaikan risalah dakwahnya. Jadi ketika Allah sampaikan, qala idzhab ila fir'auna innahu tagha, Allah berfirman, pergilah ya, pergilah kamu Musa, sekarang dimulai dakwahmu untuk menyampaikan risalah kepada Firaun, meluruskan, muslih, memperbaiki. Kenapa diperbaiki? Innahu tagha, karena dia telah menyimpang dari kedudukan. Jadi Allah tidak menyoal posisi di kedudukannya. Jadi kalaupun dia mau beriman dengan kedudukannya atau bersikap baik, bersikap adil, nggak akan disoal. Silahkan. Jadi bukan berarti masuk Islam kedudukan hilang. Bukan berarti masuk Islam kekayaan hilang. Tidak. Fir'aun itu disoal bukan karena kedudukannya sebagai raja, bukan. Tapi penyimpangan dari kekuasaannya. Qarun itu disoal bukan karena kayanya, bukan. Tapi penyimpangan dari kekayaannya. Jadi ketika menyimpang, Allah sayang dengan mereka. Jangan sampai menjadi beban nantinya. Ya, jadi celaan, jadi hinaan, jadi turunan, jadi dosa yang berkepanjangan sampai diadukan di hari kiamat. Karena nanti ada yang mengadu kepada Allah. Karena akibat perbuatan-perbuatan mereka ini, kami dipaksa taat dan menyimpang darimu ya Allah. Minta keadilan gitu. Nah, saking sayangnya Allah, supaya pengadilan di akhirat nanti berlangsung baik untuk yang bersangkutan dengan segala amanahnya, maka Allah bahkan mengutus risalah dari Nabi, Rasul. Nanti setelah mereka wafat diteruskan oleh para ulama, orang-orang saleh. Seperti Musa diutus kepada Firaun, bahkan nanti Qarun, ya salah satunya apa tujuannya? Untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan sehingga kembali kepada nilai kebaikan. Saking sayangnya Allah. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan diutus. Jadi cara melihat para ulama itu begitu, ya. Para ulama, para nabi, para rasul, ya ulama sebagai pewarisnya, cara melihatnya seperti itu. Jadi keinginannya adalah memperbaiki. Ya, karena itu niatnya juga mesti ikhlas. Berniat sebagai ibadah, bukan berniat untuk menyakiti atau bahkan misalnya menjatuhkan atau bahkan menghilangkan harta benda dan sebagainya, tidak. Niatnya diikhlaskan sehingga risalah sampai dengan nilai-nilai kebaikan. Pergi. Apa yang dia lakukan ketika akan berangkat kepada Firaun itu? Maka beliau berdoa, qala di ayat 25-nya, Rabbi shrah li sadri. Paling kanan ya, di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Qala Rabbi shrah li sadri. Maka Musa mulai bermohon kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah yang merawatku, ya, yang memberikan jaminan kepadaku, yang mengawasi aku, memperhatikan aku, menyembuhkan saat sakit. Aku mohon padamu ya Allah, lapangkan jiwaku. Sehingga kalau Firaun mencaci maki, Firaun memarahi dan sebagainya, hatiku sudah lapang, itu akan berpengaruh. Sehingga tidak merubah keadaan jiwaku untuk bisa merubah manhaj dakwah yang telah kau tetapkan. Jadi kalau cepat marah nanti, ya Allah, udah kutuk aja, ya matikan aja nih Firaun saat ini juga. Jadi hilang risalah dakwah. Sedangkan doa Nabi itu terkabul. Itu karena luas, hatinya lapang dan sebagainya, itu akan tetap menguatkan komitmen untuk berdakwah sehingga tidak putus asa pada saat itu. Wa yassir li amri, ya ringankan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, kemudian lancarkan lisanku. Karena Nabi Musa itu agak gagap karena peristiwa dulu pernah waktu disuruh memilih oleh Firaun antara bara api ya dengan buah-buahan karena ada pengujian. Disampaikan kalau ini nanti benar-benar dia pilih nanti apel, dia cerdas. Bila pilih buah, dia cerdas. Yang menyebutkan apel, yang menyebutkan yang lain. Ya kalau dia pilih buah, dia cerdas, berarti dia akan menghancurkan kekuasaanmu Firaun, eksekusi. Nah, ternyata yang dipilih pada saat itu diwahyukan kepada Musa untuk memilih bara api. Ada yang mengatakan besi panas ya, sehingga ketika masuk ke lidahnya luka lidahnya sehingga menjadi gagap bicaranya. Itu awal kisahnya.
Ya, maka disimpulkan, oh ini enggak, ini masih anak-anak, nggak punya pikiran seperti itu gitu. Maka ketika beliau mulai berdakwah, minta ada sekretaris, maka dikirim oleh Allah, ditugaskan, ya, ditetapkan pada saat itu Harun alaihissalam, maka ada Musa dan Harun. Maka ketika berangkat beliau mengatakan, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, sekat-sekat yang ada di lisan ini sampaikan, ringankan supaya tidak gagap saat menyampaikan risalah. Nah, tidak harus kena maaf besi atau bara besi dulu kan, atau besi panas dulu gitu di lidah kita. Ini bisa jadi kiasan untuk kita. Kadang-kadang menghadapi pimpinan, menghadapi yang hebat, menghadapi yang punya kekuatan, nggak kena besi panas pun, ya kadang-kadang gagap kan, takut dan sebagainya. Ini doanya di Quran. Ini doa. Jadi doa itu, ya kalau kita melihat al-ibratu li kaidah asbabun nuzul ya di ulumul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, hukum itu bisa berlaku, hikmah bisa berlaku, pelajaran berlaku karena keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya, sepanjang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi walaupun doa ini dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi karena sifatnya umum, maka kita pun bisa mengambil doa itu untuk kita mohonkan kepada Allah. Jelas ya? Ya, sama dengan doa Nabi Ayub ketika sakit, doa Nabi Zakaria ketika minta keturunan, itu umum lafadznya. Jadi kita bisa mohonkan kepada Allah. Karena itu di ayat-ayat lain Allah menjanjikan jika ada orang berdoa seperti serupa dengan Nabi Ayub, dengan Nabi Zakaria, dan Nabi Yunus misalnya, maka Allah menjanjikan kepada mereka akan menjawab dan menyelesaikan persoalan seperti Allah menyelesaikan persoalan para nabi sebelumnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, ya. Kemudian wa dzikra lil 'abidin dan seterusnya. Maka di era Nabi Muhammad pun tadi saya sampaikan, beliau bahkan dimuliakan langsung oleh Allah tanpa meminta diberikan. Jadi ketika Nabi Musa meminta Rabbi shrah li sadri, Nabi Muhammad turun Quran surah 94 Al-Insyirah, langsung namanya insyirah, kelapangan. Alam nashrah laka sadra. Dan ketika Nabi Musa meminta wa yassir li amri, Nabi Muhammad diberikan wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan bimbing engkau menuju kemudahan. Namun walaupun keistimewaan yang diberikan kepada beliau karena risalahnya lebih tinggi dibanding para nabi yang lainnya, tetap beliau menunjukkan kepada kita langkah ikhtiar. Ya, mudah bagi Allah meringankan, langsung beri hidayah, tapi supaya menunjukkan kepada kita mesti ada ikhtiar dulu. Dengan ikhtiar datang pertolongan Allah, datang rahmat Allah, ya kan? Maka dari situ beliau kemudian menunjukkan pada kita untuk berdoa. Ketika meminta kepada Allah untuk melembutkan hati satu di antara dua Umar, dan Allah kemudian melembutkan hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dari sini ketika Anda akan berdakwah kepada kawan Anda ini, pertama niatkan untuk memperbaiki, membimbing, ya. Tentunya dengan langkah-langkah antisipatif karena penyakit homoseksual ini menular. Hati-hati ya, homoseksual, kemudian juga lesbian itu menular, penyakit yang menular. Jadi kawan kita lagi sakit, kita bantu untuk sembuhkan. Ini bukan kebanggaan ya, hati-hati dengan virus liberal juga, pernyataan-pernyataan bahwa itu fitrah dan sebagainya itu tidak benar teman-teman. Ya, buktinya apa? Ibu dia pun normal, dia sendiri pun tidak ingin pasangannya itu kemudian punya penyakit yang demikian. Ya, bagaimana Anda bisa, kalau Anda sebutkan normal, Anda lahir dari rahim siapa? Ya, Anda lahir dari mana? Apakah Anda sudi anak Anda juga begitu dan sebagainya. Jadi kalau Anda, mohon maaf sekali, tidak sudi dengan keluarga Anda, kenapa Anda begitu tega membiarkan orang lain larut dalam penyakitnya? Begitu cara berpikirnya. Jadi kalau ada aktivis yang tidak jelas, mengatakan dirinya pemikir, doa gelarnya banyak, ini fitrah bagi kehidupan. Fitrah dari mana? Ya, Anda tuh coba sampaikan, cek anak Anda, cek suami Anda, ya, cek kemudian mohon maaf sekali ibu Anda, bapak Anda. Kalau bapak Anda kemudian menjadi demikian, apakah Anda ridho? Ibu Anda demikian, bagaimana Anda bisa lahir? Nah, kalau Anda saja tidak ridho dengan keluarga Anda, lalu kenapa Anda memprovokasi orang lain untuk jatuh dalam keburukan? Harusnya Anda bantu. Jelas kan? Nah, karena itu kembali ke sini, maka tetap kita bantu dia, jaga juga, karena ini hal yang sangat menular. Maka pertama kita doakan, sebut namanya. Ya, dalam sholat tahajud, minta kepada Allah misalnya kan di keheningan malam, setiap selesai sholat, sebut langsung spesifik namanya. Ya, seperti Rasulullah pernah menyebutkan kan nama satu di antara dua Umar. Anda sebutkan langsung namanya. Si fulan ya Allah, dia kawan saya, dia terjerat dalam penyakit ya Allah. Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Innaka anta syafil la syifaa illa bi syifaika ya Allah. Ishfi syifaan ajila syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, jauhkan dia dari penyakit yang menular ini, jauhkan dia dari keburukan ya Allah. Hamba rindu ya Allah bergaul dengan dia dalam kebaikan. Selamatkan dia seperti Engkau selamatkan orang-orang yang pernah sakit sebelumnya, dan selamatkan pula kawan-kawannya, saudara-saudaranya ya Allah. Hidupkan mereka secara sehat, jauhkan mereka dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Kita minta. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan ikhtiarnya untuk mengajak dia menjadi baik? Nah, maka selanjutnya teman-teman sekalian, tempuh di Quran surah yang ke-16, An-Nahl, di ayat yang ke-125. Maka di situ ada manhaj untuk berdakwah. Ya, maka Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ya, ajaklah orang untuk balik ke jalan Rabbmu, balik ke jalan Allah, ke jalan Tuhan, ya. Maka ada orang berarti menyimpang. Kalau nyimpang kan mesti balik. Ya, Anda kan salah jalan misalnya kan, sedang ingin jalur di jalan ini, siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus menuju kepada ridha Allah, atau Anda sedang menuju perjalanan tiba-tiba salah arah kan mesti belok kan. Anda aja sekarang kan ada map kan, ya, map gitu kan, ada yang Masya Allah aplikasi dan sebagainya. Begitu Anda salah belok kan, suka ada pengingat. PPO, Anda keluar jalur dari yang telah Anda tetapkan. Silahkan belok lagi di depan, di tikungan sekian, di perempatan tukang es cendol, namanya Joni. Misalkan begitu. Ya, bisa aja terjadi demikian. Ya, dekat kandang Suneo, silahkan berubah arah, karena dia telah menjadi soleh. Bisa aja demikian. Ya, jadi ketika Anda menuju sesuatu dan salah, Anda diingatkan. Dunia aja udah paham. Apalagi urusan akhirat.
Ya, karena itu saya tekankan. Jadi begitu ada seorang menyimpang, maka Allah sampaikan, ya, ud'u ila sabili rabbik. Balik lagi, kalau Anda ingin mengajak orang lain ke jalan Allah, begini caranya kata Allah. Ya, kalau tegas di surat lain, inna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula ya fatafarraqa bikum. Ini jalanku yang lurus kata Allah. Di ayat lain Allah mengatakan demikian. Maka ikuti ini saja, jangan terpecah, jangan belok-belok. Ketika dia belok ingin diajak lagi, turunlah Quran surah ke-16 tadi ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, pertama kata Allah bil hikmah. Ya, jadi ini jalan yang pertamanya. Jadi apapun ya formatnya, jenisnya, yang berat-berat, yang sulit-sulit, ini bisa jadi kasusnya seperti tadi atau kasus yang lain yang beda-beda, yang kira-kira resikonya ya secara fisik, secara macam-macam itu bisa besar, maka jalannya sangat indah sekali. Pertama, ud'u ila sabili rabbika, satu bil hikmah, ya kan? Bil hikmah. Ya. Jadi Quran surah ke-16 di ayat ke-125 nih ya. An-Nahl ya, ayat 125. Satu ini. Kemudian yang keduanya wal mau'izatil hasanah, al mau'izah. Nah, ini kan hasanah, al mau'izatil hasanah. Kemudian tiga, wajadilhum billati hiya ahsan, al jidal billati hiya ahsan. Hiya ahsan. Ini. Baik. Jadi yang pertama hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ih. Saya ulang, al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ih. Ya, paham? Tidak. Nah, sekarang kita jelaskan dulu. Jadi, asal mula kata hikmah itu mengandung arti kesesuaian antara perkataan dan perbuatan serta menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lawannya nanti zalim, zulmun, ya. Ya, zulmun itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, dalam konteks ini menempatkan sesuatu pada tempatnya seringkali diartikan dengan bijak. Makanya bijak ini orang tahu nih bicara sama anak kecil seperti apa. Ini tempatnya begini. Orang dewasa bagaimana, yang sepuh seperti apa. Tadi menyikapi penyakit ini, penyakitnya ringan, penyakitnya berat, ini resikonya begini. Dia tahu, oh jalan keluarnya seperti ini. Arahnya demikian. Nah, untuk menjadi bijak ini ada turunan. Di antara turunnya pengetahuan. Makanya di Al-Quran tuh, ya orang mendapatkan hikmah, sungguh telah mendapatkan pengetahuan yang tinggi. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dianugerahi ya hikmah, sesungguhnya dia punya pengetahuan yang luas. Saking luasnya jadi bijak. Ya, sama dengan Luqman. Ya, Luqman kan, ya yang diantara hamba Allah yang saleh, yang surah ke-31 namanya diabadikan jadi surah Luqman. Ya, itu kan dianugerahi oleh Allah salah satunya hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurli, ya, dan kami telah anugerahkan kepada Luqman itu yaitu satu hikmah, ilmu yang sangat tinggi, saking tingginya bijak. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan sikap bijak, ya, dalam konteks berdakwah, maka turunan pertama yang harus didapatkan adalah ilmu, pengetahuan. Nah, ini dia. Jelas ya? Nah, bijak ini dalam konteks pertanyaan tadi, lihat nih, oh ini kawan saya. Anda tahu kawan Anda sifatnya begini, ininya begini. Kalau diingatkan begini, pasti akan begini. Ya, kalau seperti ini, pasti akan seperti ini. Maka, apa yang harus Anda lakukan? Ketahui dulu karakteristiknya. Sehingga Anda bisa memetakan cara apa yang terbaik untuk mengingatkan dia. Nah, kalau saya langsung, tadi Anda katakan sendiri, dia bisa marah, langsung musuhi dan sebagainya. Maka coba lihat dengan jalan yang lain. Contoh, dia posting tentang aktivitas, Anda posting lagi di sisi yang lain, misalnya tentang informasi, ya, seputar bahaya penyakit homoseksual. Atau misalnya begini, jangan langsung ke situ, Anda langsung posting orang-orang yang telah sembuh dari penyakit itu. Terus dia testimoni, gitu kan? Nah, sehingga dia punya persepsi yang lain. Anda nggak usah banyak komentar, Anda masukkan aja seperti itu. Ya, apa maksud kamu begini? Bukan apa-apa, cuma saya menemukan ini kayaknya tertarik. Menurut kamu bagaimana? Ya, kalau dia marah, Anda bisa katakan, kawan, saya ini nggak mencela Anda. Ya, saya tidak memarahi Anda, memaki Anda. Cuma bertanya kepada Anda, ada yang begini, bagaimana pendapatnya? Lalu kenapa Anda mesti marah? Ada sesuatu ya yang harus kita kemudian pahami kembali. Jadi Anda bisa masuk lewat testimoni orang yang sudah sembuh, dia share dengan kebaikan. Setelah itu Anda turunkan lagi. Apa yang Anda turunkan? Anda turunkan lagi misalnya pernyataan-pernyataan dari para pakar. Ya, ternyata pengaruhnya misalnya dari pornografi, ya pengaruh dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik dan sebagainya. Hati-hati loh. Ya, karena saya katakan dari awal tadi, ini adalah virus yang sangat berbahaya. Kalau saya bisa katakan lebih bahaya daripada COVID. Ya, lebih bahaya karena ini menularnya sangat luar biasa. Dan kalau sudah menular, ini merusak generasi setelahnya dan tidak mudah sembuhnya. Ya, COVID dengan izin Allah bisa sembuh. Paling lama mungkin 2 pekan, kan? Ya, atau nanti ada yang kalau semakin berat nanti ada treatment tertentu. Tapi ini ya nggak bisa selesai sebulan 2 bulan tuh. Ya, kecuali dengan penuh kesungguhan untuk sembuh. Ini nggak mudah. Dan karena dia cepat, nanti kalau bergaul dengan siapapun tuh, itu luar biasa itu. Ya, saya ingatkan ya, dimanapun di pergaulan-pergaulan, kalau sudah ada yang seperti ini, cepat isolasi.
Tapi kalau masuk ke instansi misalnya waliyadzubillah ya, ini kemarin saya baca di berita ini sudah masuk ke satu instansi, ada instansi A, instansi B dan seterusnya, bahkan ada yang menyampaikan data. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Dan kalau sudah membentuk komunitas tertentu, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya karena saya sudah teliti ya dengan teman-teman juga. Qadar Allah, saya juga punya sahabat, alhamdulillah ya, dia aktif dalam mengkaji dia neuroscientific, jadi tentang bagaimana psikologi dari keadaan sarafnya ya, cara berpikir seseorang. Terus dia pernah sampaikan kepada saya hasil MRI orang-orang yang dari mulai kena narkoba, dari mulai kasus homoseksual dan sebagainya dan seterusnya. Jadi termasuk pengaruh sekitarannya. Ya, ada pengaruh dari pornografi, lingkungan yang tidak sehat dan sebagainya, bagaimana penularan, karakteristik psikologisnya ketika berubah jadi pemarah dan seterusnya, terus kecenderungan membahayakannya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita bantu. Jadi kita dorong, kita doakan, kita bantu supaya balik ya. Kita tidak diutus risalah untuk berdakwah untuk mencaci maki orang. Ya, tapi kita mencoba untuk menampilkan sikap yang baik, yang lembut, mengarahkan pada kebaikan. Selanjutnya itu pilihan. Ya, tapi kita punya keinginan kuat bahwa semua menjadi baik. Ya, karena itu turunkan kembali teman-teman sekalian, di sini di-share. Ya, di-share apa dampaknya, apa ininya, di mana asal sejarahnya, siapa yang mensponsorinya dan sebagainya. Karena ini sudah jadi festival di beberapa negara. Ya, dan itu harus tahu latar belakangnya. Nah, kalau saya buka misalnya lebih ramai lagi gitu kan. Tapi setidaknya kita coba untuk perkaya wawasan kita, baca. Jadi saya biasakan kalau ada satu peristiwa saya riset dulu tuh. Riset tuh kan. Dan kemudian apa nih yang kira-kira bisa diusulkan, diperbaiki dan sebagainya sehingga lebih terukur, lebih terarah gitu kan. Nah, ini. Nah, nanti kalau dia sudah mulai agak lembut, masuk yang kedua, mau'izah hasanah. Berikan nasihat. Nasihat pun tetap diikat dengan kata hasanah, bukan mau'izah saja. Ya, ada hasanahnya. Hasanah itu nilai-nilai kebaikan yang berpotensi mendapatkan pahala. Nah, makanya semua kegiatan kita di dunia diusahakan, diarahkan memiliki nilai hasanah. Ya, supaya punya nilai pahalanya. Makan jadi hasanah, minum jadi hasanah. Ya, tapi kan nama saya sudah hasanah, Ustaz. Bukan itu maksudnya. Ya, aktivitasnya yang menjadi hasanah. Ya, maka semua kegiatan kita di dunia kita jadikan sebagai nilai atau kegiatan yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap kegiatan kita itu disertakan dengan doa. Ya, makan ada doanya, minum ada doanya, dan doa itu bukan kalimat formalitas tapi petunjuk. Ada begini cara kita makan, begini cara kita minum, begini cara bangun tidur. Makanya sering kita berdoa kepada Allah di Al-Baqarah itu ayat 201 saat kita meminta, ya, kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di antara mereka manusia ada yang berdoa memohon kepada Allah konsisten mengatakan, ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami ya Allah semua aktivitas kami di dunia ini menjadi hasanah. Artinya apa? Perbuatan itu dinilai baik oleh Allah sehingga punya nilai pahala. Ya, karena pahala itu ketika diberikan hanya diberikan pada aspek hasanah. Di Quran surah ke-6 itu, Al-An'am ayat 160. Menjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah, maka dia mendapatkan 10 pahalanya. Jadi kalau makan misalnya bismillahirrahmanirrahim atau bismillah ya, atau kita baca doa, kita niatkan ibadah karena Allah, itu sekali kita makan 10 poin. Ya, nanti poinnya di akhirat bukan di dunia, karena poin itu berlaku sebagai pahala ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Pahala itu bekal akhirat, pulsa akhirat kita. Karena itu nilainya akhirat, kelihatannya nanti saat pindah dunia. Jadi begitu nanti sakaratul maut ditampakkan, ya, begitu nanti setelah meninggal nampak. Wah, ditampakkan semuanya, segalanya, muaranya akan ini ya, saat dia beristirahat di barzakh itu. Itu yang disebut nanti ujurun ya, jamak dari kata ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, karena itu teman-teman sekalian, bagaimana mau'izah hasanah? Pertama, niatkan dengan baik untuk memperbaiki, bukan untuk berdebat. Ya, bukan untuk mencela, bukan untuk itu, arahkan, niatkan, arahkan dengan benar sehingga dari hati yang benar itu sampainya kepada jiwa yang benar juga. Gitu ya. Jadi kalau hati kita bening, sampainya dengan kebeningan hati juga. Nah, nanti terkait dengan itu, setelah niat yang baik, caranya yang baik. Ya. Cara yang baik. Bagaimana di antara caranya kita ingatkan? Ya, saudaraku, cobalah diingat nih. Dengan tindakan kamu ini apakah ibu kamu bisa ridha? Ya, apa kamu nggak ingat dengan ibu yang mengandung kamu, kan? Kemudian ibu merawat kamu dan sebagainya. Atau Anda ketemu ibunya kan? Kemudian ambil sedikit harapan-harapannya, doanya. Terus Anda kirimkan doa tulisan, Anda nggak usah bicara. Tuliskan, ya, aku tadi ketemu ibu kamu. Nih, titip seperti ini pesan. Ya kan? Disampaikan. Terus ibunya sampaikan. Demi Allah saya katakan, satu malam dia akan merenung. Ya, semalam dia merenung, mungkin dia menangis, dia mulai bertanya, aku ingin berubah gimana caranya. Di situ Anda bisa mencari orang lain, kan? Nah, kemudian yang memberikan arahan kepada dia, ahlinya dan sebagainya, terapi dan seterusnya. Bisa masuk lewat situ. Itulah al-mau'izah hasanah. Sentuh jiwa yang dalamnya, ingatkan akan nilai-nilai kebaikan dan sebagainya. Ya, sama persis ketika ada seorang ibu mengadu, dia pernah datang kepada saya, menyampaikan anaknya sulit sholat dan sebagainya. Saya bilang, udah diingatkan belum? Ya sudah, berkali-kali nggak mau. Ya sudah, ini nggak usah diingatkan dulu. Malam ini ibu sudah, nanti tidurnya nanti di samping kamar anak aja.
Jadi dekat anak maksudnya. Jadi kalau anak di kamarnya masuk, nanti anaknya kemudian sedang tidur, ibu malam bangun, minta aja sama Allah di samping anaknya. Ya Allah, Kau telah menitipkan dia kepada aku, bukan pada ibu yang lain. Aku yang melahirkannya, aku yang menyusuinya, aku yang merawati. Ya Allah, aku ingin dia jadi anak yang baik. Sholat, kalau aku wafat nanti, ya Allah jadikan dia anak yang saleh. Walaupun belum aku lihat saat ini. Ya nanti lihat ibu ya, nanti ibu 3 hari lagi kesini lah gitu apa yang terjadi. Insya Allah 3 hari lagi datang, pagi-pagi jam 7 saya masih ingat betul tuh. Ya, bawa nasi uduk, teriak Ustaz itu pesantren. Dan dia berkata, Masya Allah, anak saya sudah sholat. Ternyata di malam yang ketiga itu, anaknya mendengar, bangun, terisak, langsung dia peluk ibunya. Dia katakan, saya dengar Mas, setiap malam mama berdoa gini. Dia minta maaf, kemudian dia perbaiki. Dan saat saya meninggalkan itu, tempatnya ya, keadaan waktu kami tinggal, itu dan datang ibu tadi di tempat saya tinggal, itu Masya Allah, ya, saat itu sudah mulai menghafal Quran. Dan sudah sampai 2 juz kalau nggak salah. Mungkin sekarang sudah setengah Quran atau mungkin sudah selesai ya, karena peristiwanya sudah cukup lama. Nah itu sangat luar biasa, ada sentuhan. Ini yang dimaksud mau'izah hasanah. Nanti kalau dia kemudian bertanya cara, ingin ngajak diskusi, ya, bahkan mungkin bisa mendebat dalam beberapa hal, tapi aku sudah terlanjur basah. Nah bagaimana jawaban Anda? Anda bisa katakan ini, billati hiya ahsan. Nah jadi kalau mau berdiskusi, berdebat dan sebagainya, sampai bilang resiko gini, udah begini, udah begitu, maka jawab dengan cara, bukan dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik, lebih baik. Di Al-Quran itu indah ketika mau'izah hasanah, tapi ketika jidal bukan wal jidalul ahsan atau hasan, bukan. Ya, tapi jidal billati hiya ahsan. Billati hiya wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan itu isim tafdil dari kata hasan. Hasan itu baik, ahsan lebih baik. Ya, jadi kalau nanti ada diskusi dengan dia sampai ke berdebat sampai ke apa, jawab dengan yang lebih baik, lebih mulia, lebih sopan, lebih terukur. Ya, tapi bagaimana dengan keadaanku yang sudah terlanjur basah begini? Lalu saya katakan, jangankan terlanjur basah, ya terlanjur beku pun, terlanjur kering, terlanjur apa, selalu ada solusinya. Selalu ada tempat kembali. Ya Allah itu Maha Sayang. Kalau kita mau kembali pasti Allah terima. Ya, orang-orang berbuat salah banyak aja berpeluang untuk jadi baik, bahkan langsung surga tanpa hisab. Ya, orang dulu tuh sudah banyak. Apalagi kamu yang dulunya rajin sholat, kamu yang begini, kamu yang begitu, insya Allah, ya Allah akan tunjukkan jalan untuk berubah. Dia aja bisa, kenapa kamu tidak? Nah ini ya. Nah. Jadi kurang lebih teman-teman sekalian, demikian caranya, dimulai dengan berdoa, mohon kepada Allah, tempuh mau'izah hasanah dengan cara yang baik, kemudian tunjukkan kepada dia referensi-referensi yang menunjukkan bahwa perbuatan dimaksud bisa mengarahkan dia pada kerugian yang lebih besar. Ya, Anda sampaikanlah, kalau kamu bertahan begini sih, bagi saya, ya mungkin nggak ada resikonya gitu, tapi karena saya sayang sama kamu, perhatian dalam keadaan kita teman, kita saudara, cobalah, apa mau nanti aib ini melekat kepada keluarga besar semuanya, ibu kamu dicela orang, kamu yang berbuat tapi ibu kamu kena celaan, ya, oh ibunya si homo tuh, bapaknya si homo tuh, gitu kan, nah, bagaimana ngedidiknya dan sebagainya, bagaimana dengan adik Anda, kakak Anda dan sebagainya, gitu kan, itu jadi aib yang sangat luar biasa, yang setidaknya berpikir dulu lah sebelum berbuat buruk itu, bukan hanya pribadi tapi kepada yang lain. Saya sarankan juga ya bagi orang tua hati-hati juga gitu, bertindak-tindak tuh hati-hati, ya, pejabat-pejabat tuh kalau mau korupsi ada ajakan untuk korupsi, pikir dulu untuk keluarga. Pikir dulu keluarga anak-anak Anda, ya, keluarga Anda, istri Anda, cuy. Apa Anda nggak sayang sama mereka? Ya mohon izin, mohon maaf sekali. Bagaimana dengan mereka saat sekolah? Tuh anaknya koruptor tuh, bapak kamu koruptor, dibully di sekolahan, dipajang di media semua ketahuan, gitu kan, disebut namanya dan sebagainya. Ya Anda berpikir panjang lah gitu kan. Allah sudah berikan nikmat, mau kejar apa lagi sih? Dan saya lihat juga, mohon izin ya, saya lompat sedikit gitu. Ini kan yang korupsi, yang macam-macam, hidupnya kan sudah nyaman tuh. Harta sudah Allah berikan banyak. Kadang-kadang kedudukan juga sudah bagus, sudah tinggi. Apa yang mau dikejar? Ya makanya tawakal itu penting, ngaji itu penting. Dengan ngaji itu kita paham kehidupan kita. Dan kita bisa membandingkan resiko apa yang Allah berikan dengan manusia berikan. Ya, pada akhirnya kan kita kembali kepada Allah. Siapa yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain amalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bissawab. Baik, itu dari Instagram, kita coba lihat di YouTube kembali. Baik, dari akun Katarina Azalea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim, assalamualaikum. Tuh, ditanya tim ya. Alhamdulillah, jawaban dari tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jika pertanyaan ini lolos. Selamat, Anda telah lolos. Mudah-mudahan Anda lulus. Baik, izin bertanya Ustaz. Baik, saya izinkan. Bolehkah saya melakukan sholat tahajud bersama dengan sholat sunnah lain? Seperti sholat taubat, istikharah. Nah, maksudnya ini tahajud bergantian. Misalnya sholat tahajud, kemudian istikharah, taubat, atau mau disatukan dalam satu sholat dengan permohonan itu gitu kan. Nah, ini nanti kita spesifikasikan. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Anda juga diberikan kebaikan oleh Allah dan lebih baik dibandingkan dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kami di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Saya mau petakan dulu begini. Ini Anda sampaikan sholat tahajud, sholat taubat, dan istikharah. Baik ya. Antara sholat tahajud dengan sholat istikharah, itu dua jenis sholat yang berbeda di bacaannya, gitu kan? Walaupun penunaiannya bisa dilakukan dengan cara yang sama dalam jumlah rakaatnya, misalnya 2 rakaat, kan? Untuk tahajud 2 rakaat, untuk istikharah juga bisa dilakukan. Tapi dalam doa tertentu ada spesifik untuk meminta kepada Allah yang diajarkan Rasulullah ketika Anda mengatakan inni astaghfir, kan? Saya bermohon istikharah kepadamu in kana hadzal amru khair, jika ini adalah sesuatu yang baik maka mohon tunjukkan ya Allah kepada saya untuk mendapatkan kebaikan itu. Nah, sekarang konteksnya adalah ada dua hal nih. Apakah dalam saat tahajud kita bersamaan bisa meminta kepada Allah untuk menunjukkan jalan kebaikan dalam konteks istikharah dan juga taubat? Apakah ini harus dipisah satu-satu? Baik, saudariku yang baik. Pertama, dalam konteks ini tahajud dulu pengertiannya adalah sholat yang ditunaikan di malam hari setelah Anda istirahat terlebih dahulu. Ya, saya ulang ya. Sholat yang ditunaikan di malam hari setelah Anda istirahat terlebih dahulu. Jadi dari asalnya dari kata tahajjada ya tahajjud. Ya tahajjada ya tahajjadu. Saya pahamkan tahajud dulu pertama, nanti baru kita isikan supaya mengerti dasarnya. Ya, saya lebih senang Anda memahami dibandingkan menghafal, walaupun menghafal itu baik, ya. Jadi 1, kita ganti spidolnya dulu. Ya, 2, baru kita tuliskan. Nah, jadi yang pertama yang sering kita tulis dengan Latin seperti ini, tahajud. Ya, itu bahasa Arabnya begini, tahajud. Ya. Tahajud. Nah, ini masdar dari kata tahajjada. Ya tahajjadu. Tahajjada, ya tahajjadu. Ini kata kerjanya. Ini asalnya dari kata hajada. Nah, kan? Nanti ditambah ta dengan tad'if di sini. Jadi ada jimnya yang mati 1, ya, kemudian jim yang hidup. Wazannya tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala. Ini formulasinya. Ini kenapa penting saya tuliskan, itu saya jelaskan. Ya, asalnya fa'ala, nanti ditambah ta dengan tad'if ini. Ini ta dengan tad'if. Nah, asal kata tahajud, akar kata yang paling utamanya. Kalau saya sebutkan akar kata itu sebelum jadi hibrida, sebelum terderivasikan, ya, jangan salah paham ya. Karena nanti kalau ada beberapa orang saya belajar ilmu sharaf tapi nggak mendalami ilmu lughah, nanti langsung simpulkan Ustaz salah tasrif tuh ya. Nah, itu beberapa yang coba kita ingin ingatkan. Ini adalah hajada. Hajada itu asalnya aktivitas yang dikerjakan setelah beristirahat sejenak di malam hari. Setelah istirahat, setelah tidur lah sejenak ya, di malam hari. Misal, Anda tidur misalnya jam 8, ya kan? Terus Anda bangun jam 1, ya, setelah Anda istirahat, bangun jam 1 beraktivitas. Nah, itu asalnya hajada. Nah, kalau Anda ingin berusaha untuk bangun di malam hari, berusaha dengan sungguh-sungguh, misalnya pengen bangun nih di malam hari. Nah, Anda istirahat dulu, Anda set misalnya kan, ada alarmnya, ada macam-macam dan sebagainya. Nah, maka usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan sesuatu, di antara rumusnya di ilmu sharaf, tambahkan ta. Ya, tambahkan ta. Di awal kalimatnya, ta plus hajada. Kalau perbuatan itu ketika dikerjakan, tidak mudah dilakukan. Walaupun Anda berusaha sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang tantangannya tidak mudah. Ya, misal, pasang alarm itu targetnya sih bangun jam 2 misalnya kan. Tapi pasang alarm itu harus berkali-kali. Karena boleh jadi nanti belum tentu bisa bangun. Maka Anda pasang alarm misalnya dari jam 1:04, jam 1:30, ya kan? Jam 1:45. Tuh, ya kan? Harapan misalnya jam 1:15, alarm pertama bangun untuk mematikan alarm yang kedua, misalnya kan? Siap-siap tuh. Sampai ini, tit, matikan, tidur lagi. Tit, matikan, tidur lagi. Baru ada kesadaran sedikit, setengah kesadaran sedikit, 1:45. Anda ingat, oh saya mau tahajud. Nah, tapi kadang-kadang masih 15 menit, masih begini, ketiduran. Harap-harap ya bisa kuat 1:45 dan siap jam 2 tahajud, ternyata ketika bangun 5:41. Dengan padahal tadi sudah begini ya. Ini tantangan tidak mudah, harus kita kalahkan, harus semangat, harus double ya keyakinan kita, harus kuat. Double kuat dengan tantangan yang kuat. Tantangan yang kuat itu yang tidak mudah disebut dengan syiddah. Sehingga azab itu kalau kencang, kuat disebut syadid. Walahum adzabun syadidun, ya. Ya, syadid itu kuat, kencang, dahsyat ya. Syiddah sesuatu yang kuat, yang tajam, yang tidak mudah, dilambangkan begini, ya, disebut dengan tasydid. Jadi sesuatu yang kuat, yang tidak mudah, yang butuh 2 kali lipat motivasi untuk mengalahkan itu. Ya karena itu hurufnya pun double asalnya.
Ya, ada huruf jim mati dengan hidup disatukan. Nah, ini nanti fikih lughah ya yang berperan di sini. Jadi kalau ditambahkan tasydid di sebelum huruf akhir, ini ha jim dal, sebelum akhirnya ada di jim. Kita tambahkan begini. Asalnya menunjuk dua huruf, satu mati, satu hidup. Tapi dalam fikih lughah nanti salah satunya menunjuk sesuatu yang tidak mudah dilakukan, tantangannya begitu tidak biasa. Jadi, saya akan ingin mengatakan bahwa beraktivitas bangun malam, ya kan? Yang ingin kita kerjakan, ini tidak mudah. Ada tantangan. Ya, tapi penting bagi kita untuk merencanakan. Ya, penting ikhtiar yang sungguh-sungguh, motivasi 2 kali lipat supaya kita bisa bangun di malam hari itu. Nah, sholat yang ditunjukkan lewat syariat, walaupun berhukum sunnah, khususnya dikerjakan di malam hari, yang tidak mudah dikerjakan saat orang lain tidur. Ya, maka kenapa sholatnya disebut dengan sholat tahajud? Mengambil dari keterangan ini untuk menunjukkan bahwa sholat ini tidak mudah dikerjakannya, tapi kalau Anda ingin melakukannya dengan baik, maka istirahat terlebih dahulu supaya malamnya fresh. Kemudian tak bersungguh-sungguh untuk bisa bangun, pasang alarm, niatkan dengan baik, ya. Kemudian motivasi diri Anda. Untuk memotivasi itu, maka turunlah kemudian Quran di surah ke-17 di ayat 79 sampai dengan 81. Ya. Ketika Allah menyampaikan, lihat baik-baik teman-teman sekalian, ya, wa minal laili fatahajjad. Nih. Dan di antara sebagian malam, minnya itu sebagian, enggak semua. Tabi'id sifatnya. Ya, tabi'id itu sebagian. Dan di antara sebagian malam, sebagiannya lagi istirahat dulu, tidur dulu, nanti sebagian malamnya bangun. Mau di pertiga malam, di ujungnya, di akhir, pertengahan, yang penting Anda istirahat dulu. Fatahajjad, maka fa-nya maka cepat, berusahalah taknya. Berusahalah dengan semampu kamu, tahajjud untuk bangun menunaikan sholat di malam hari. Ya, setelah kamu istirahat itu. Walaupun itu tidak mudah untuk dilakukan. Butuh perjuangan. Tapi kalau kamu bisa kerjakan itu, Allah akan berikan 4 kemuliaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak tahajud sekalipun dia sholat fardunya istimewa. Ya, khusyuk, bagus bacaannya, sempurna penunaiannya. Tapi kalau nggak tahajud, nggak dapat yang 4 ini. Ya, kecuali dia berusaha dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Asa 1, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Allah akan ya mensupport kamu, mendorong kamu, menempatkan kamu di tempat yang terbaik dalam karirmu, aktivitasmu, pekerjaanmu. Ya, jadi ada makom saja, ada makom mahmudah, yang terbaik, yang orang pun paham bahwa itu memang tempatnya Anda. Orang senang dengan itu. Allah angkat yang terbaik. Nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai ini itu dan sebagainya. Anda diarahkan pada yang terbaik bagi masalah hidup Anda. Ya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan katakan, minta sama Allah supaya membimbing engkau mengawali setiap aktivitasmu. Dibimbing, masya Allah. Anda skripsi, dibimbing dosen yang bagus, lancar. Anda hidup dibimbing Allah, apa yang tidak lancar? 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya, dan minta kepada Allah, katakan minta supaya membantu Anda untuk memberikan solusi pada Anda keluar dari persoalan dengan jalan keluar yang terbaik. Gak usah nyogok, gak usah ini, gak usah itu, gak usah nyontek kalau ujian ini. Diberi jalan keluar, setiap persoalan ada jalan keluar yang terbaik. Yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Minta kepada Allah supaya dilindungi. Ya, dari segala orang-orang yang boleh jadi misalnya, mohon maaf ya, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, jahil kepada Anda dan sebagainya dalam kehidupan. Ya, ada tantangan yang harus dihadapi. Allah langsung yang menolong. Dan ini yang Nabi lakukan, karena Nabi itu Masya Allah rutin tahajudnya, luar biasa, hamba yang paling takwa. Ya, dan ini ketika ayat ini diturunkan, salah satunya adalah untuk membebaskan Rasulullah dari kepungan. Ya, orang-orang 100 orang pemuda yang pada saat itu mengepung Nabi, dan taruhannya nyawa pada saat itu. Ya, cuma karena Nabi itu punya risalah, kan Allah telah menetapkan, mereka kemudian ditutup pandangannya, dibuat ngantuk, dan Nabi bisa bebas. Ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Setelah itu semua kebaikan akan tampak, keburukan akan sirna. Jadi orang-orang yang tahajud, yang rajin, yang baik itu dijaga oleh Allah, sehingga kalaupun ada disoal oleh orang dan sebagainya akan ditampakkan entah saat itu atau kemudian hari bahwa dia ini orang baik. Keburukannya, orang-orang yang berbuat buruk akan ditampakkan, kemudian ditetapkan, dihilangkan, dan dia akan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Nah, jadi sebetulnya dalam tahajud ini kalau kita sudah mintakan dan kerjakan dengan baik, tinggal diisi doa aja sebetulnya. Karena apa? Jaminan tadi sudah cukup, lebih dari cukup. Ya, tadi Anda istikharah, punya masalah apa? Ya, Anda bisa hadirkan di situ. Ya, dalam sujud Anda minta misalnya, ya dalam bahasa hati Anda, ya Allah, tunjukkan kepada saya, ya Allah, jalan keluar dari apa yang ingin saya pilih ini. Karena Allah berjanji, wa akhriji mukhraja sidqin. Ya, katakan minta padaku, kamu mau punya masalah apa? Aku berikan kata Allah supaya dibimbing engkau keluar dari masalah itu. Anda ingin ada pilihan nih, pilih dilema di antara dua cinta misalnya kan? Mencintai si fulana dan mencintai si fulana. Ya, mencintai ibu Anda untuk merawatnya, mencintai dia yang sudah siap-siap di pernikahan, sementara dana terbatas. Ibu sakit misalnya, apakah harus dibantu atau support dia dulu? Ya, Anda minta petunjuk kepada Allah, itu dilema di antara dua cinta. Ya, bisa aja pekerjaan, bisa macam-macam. Anda mana nih, ya Allah minta petunjuk? Ya, Anda bisa mohonkan kepada Allah. Ya, jadi dalam sujud Anda nanti Allah bimbing, wa akhriji mukhraja sidqin. Sebelumnya ada khilni mudkhala sidqin. Nanti dibimbing, oh ini jalan keluar yang terbaik.
Katakan pada ibu, support dengan baik. Katakan dulu pada calonmu ini, kan? Ya, siapkan dulu. Ya, ini ujian bagi kita untuk dilihat apakah kita bisa bakti kepada orang tua kita dan sebagainya. Aku khawatir kalaupun nanti menikah ternyata nggak ada nilai bakti di antaranya. Ternyata Anda dapatkan responnya. Masya Allah, misalnya kan, udah ibu dulu prioritaskan. Gampang itu kalau Allah menghendaki kita bersama. Kalau tidak, ya nanti Allah akan mengatur sesuatu yang terbaik. Misal, itu menunjukkan nilai kebaikan. Aku tunggu sampai ibu sembuh, itu luar biasa lagi. Ya, baik. Jadi ada hal-hal yang kita bisa dapatkan dan kita langsung mohon kepada Allah dalam kebaikan. Itu poinnya. Jadi sebetulnya persoalan meminta, jalan keluar dan sebagainya ada di sini sampai menempatkan pada karir yang terbaik. Nah, kecuali kalau Anda misalnya ingin spesifik malam harinya bangun, ya setelah Anda tunaikan yang tadi 2 rakaat dulu sampai Anda tutup dengan sebelum witir misalnya, Anda niatkan lagi untuk istikharah yang spesifik minta dengan bacaan dari Nabi misalnya, yang khusus spesifik mengarahkan Allahumma inni astaghfirullah ya Allah, saya beristikharah kepadamu. Ya boleh di antara salah satu rakaatnya Anda mohonkan kepada Allah untuk langsung meminta. Ya sah-sah saja untuk dilakukan, nggak ada masalah di situ. Ya. Tapi kalau Anda mau minta pun lewat sujud boleh, ya dengan bahasa Anda atau setelah itu Anda berdoa dengan mohon di keheningan malam juga boleh, semuanya sah. Termasuk taubat. Karena taubat itu sebetulnya sudah termasuk ketika kita menunaikan sholat. Karena fungsi sholat itu salah satunya sebagai taubat. Ya, di hadis Muslim jelas ya, Nabi SAW menyampaikan nomor hadis 239 ya, ketika Nabi menyampaikan as-shalawatu ila shalawat. Ya, ingat kalimat Nabi ya, lihat as-shalawatu ila shalawat wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Malam takunil kabair. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Kalau Anda hadir di situ, baru hadir aja, tunaikan salat misalnya kan di belakang imam, tuh Anda salat. Itu sudah otomatis menggugurkan dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita sepanjang bukan dosa besar, ya. Yang dimaksudnya dosa-dosa kecil yang nggak sengaja, salah lihat, salah dengar, kan, salah ucap dan sebagainya, itu gugur saat kita salat otomatis. Nah, kalau kita saat bersamaan membaca bacaan salat sambil menghayatinya, sambil minta ampun di situ, sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Karena bacaan-bacaan salat itu mengandung unsur-unsur taubat. Nggak percaya silakan. Begitu Anda takbir kan, Allahu Akbar, iftitah kan? Di antara iftitah itu ada doa kan? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jika saat salat ini hamba membawa kesalahan ya Allah, sebesar apapun hamba salah ya Allah, hamba taubat kepadamu. Hamba mohon ya Allah, jauhkan antara hamba dengan kesalahan hamba seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Hamba tidak ingin lihat lagi di akhirat ya Allah. Ya, karena semua akan ditampakkan di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik ditampakkan, yang buruk ditampakkan. Anda saat salat taubat sama Allah, minta supaya enggak ditampakkan, dijauhkan. Sejauh timur dan barat yang enggak pernah ketemu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahan saya begitu banyak ini ya Allah. Ya Allah, seperti noda ya Allah yang banyak lumurannya, maka mohon ya Allah bersihkan seperti noda dibersihkan. Ya. Allahumma ghsilni bil ma'i wath-thalji wal barad. Kalau perlu gunakan air yang dingin, maksudnya ya Allah, gunakan apapun ya Allah bisa membersihkan dosa-dosa saya. Tunjukkan saya rahmat-Mu ya Allah, bimbing saya untuk kembali kepada-Mu dalam kebaikan. Demikian, bukankah saat rukuk juga taubat? Ya subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allah ampuni aku. Ampuni aku kan diampuni itu karena ada dosa. Makanya kalau Anda katakan duduk di antara dua sujud misalnya kan, Rabbighfirli. Kalimat pertama, ya Allah ampuni aku. Anda kalau minta diampuni berarti aku dosa kan? Ya Allah maafkan aku, berarti aku salah. Coba ya, Anda datang ke makhluk aja. Anda katakan, saya minta maaf. Berarti Anda merasa ada dosa, ada salah. Nggak mungkin ujung-ujung, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada ribut. Ya, Anda katakan misalnya, mohon maaf, saya minta maaf. Ya, orang akan tanya, maaf apa ya? Tapi ketika Anda katakan dengan tulus, saya minta maaf, ini menunjukkan ada persoalan. Anda mengatakan kepada Allah, ya Allah, ampuni saya. Ampun itu pasangannya dosa. Al-afwu pasangannya khata. Ya, awas, hati-hati. Al-afwu pasangannya khata. Al-ghafir, ghafar dan ghafur itu pasangannya dzambun dzunubun ma'az-zulmi, dosa. Hati-hati. Ya, nanti rahmat, rahim pasangannya israf. Makanya di surah Al-Baqarah di ayat terakhir 286 kita katakan, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana khata. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Itu dzambun dzunubun ma'az-zulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi israf. Wa'fu 'anna. Khata pasangannya al-'afwu, wa'fu 'anna. Waghfir lana. Ya, waghfir, ghafar. Ya, ghafir, ghafar, ghafur. Karena di Quran itu ada ghafir. Ya, Quran surah 40 ayat 3, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ada ghafar di surah Nuh ayat yang ke-10 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada ghafur, innahu huwal ghafurur rahim. Ada rahim pasangannya israf. Ya, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, semua turunannya ada. Lalu kembali ke sini teman-teman, ya Anda bisa taubat di situ, minta kepada Allah. Begitu Anda mengatakan, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli ya Allah, minta ampun, ampuni saya. Ya ketika Anda minta ampun, berarti Anda merasa punya dosa, ingat dosanya. Dosa apa? Makanya saat salat itu ingat-ingat, punya dosa apa kepada Allah, dosa kepada orang tua misalnya, ya persoalan hidup dengan tetangga, dengan pasangan, sujud, minta ampun, minta petunjuk.
otomatis. Jadi sebetulnya kalau di sholat itu, sebetulnya semua sholat itu mengandung unsur taubat. Tinggal kita kembali kepada Allah. Jadi setiap dalam keadaan kita sholat. Tapi kalau Anda ingin khususkan misalnya, boleh nggak Ustadz? Ya Anda tinggal berwudu, teman-teman sekalian, datang, sholat misalnya, sholat wudu di situ, waktu duha, sholat duha, di situ sambil bertobat kepada Allah, minta. Jalan-jalan kebaikan, minta petunjuk, dan sebagainya. Karena semua sholat itu mengandung unsur tobat. Sedangkan istikharah memang ada spesifik untuk istikharah itu dari Nabi SAW, kalau memang perkaranya sangat khusus sekali, sampai harus disebutkan dengan lafadznya itu ada. Tapi kalau Anda ingin bawa dengan nuansa yang langsung dalam tahajud, dalam sholat biasa pun, jadi kalau tahajud waktunya cuma malam, kalau istikharah nggak dibatasi dengan waktu. Jadi Anda bisa siang, bisa malam, bisa sore misalnya, dalam kondisi-kondisi tertentu ya, yang bisa dibenarkan untuk menunaikan sholat, Anda bisa lakukan. Ya, tapi kalau dalam sholat tahajud, itu unsur ketiganya bisa disatukan dalam permohonan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang lebih demikian. Alhamdulillah, jawabannya juga sudah lulus. Di pertanyaannya lolos, jawabannya lulus insyaallah. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Masih ada waktu? Wah, masih ya, gantian ya. Kalian yang jawab nih. Bismillah. Dari akun Rinaldi. Ya, 8737. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga beserta tim selalu dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda diberikan yang lebih baik dari apa yang Anda doakan kepada kami di sini. Izin bertanya Ustaz, silakan. Saya masuk organisasi OSIS, namun di sana ada campur baur antara ikhwan dengan akhwat di ruangan dalam rapat. Apakah itu ikhtilat atau tidak Ustaz? Apakah sebaiknya saya keluar saja atau gimana? Mohon jawabannya. Ini Anda mesti lihat. Yang dimaksud ikhtilat itu adalah ya hubungan atau keadaan yang menjadikan percampuran itu terhubung antara laki-laki dengan perempuan dalam keadaan bisa dua hal. Hal yang pertama itu singgungan langsung secara fisikal, misalnya duduk, ya kan, yang secara mohon maaf sekali ya langsung misalnya terhubung, ada bahkan misalnya ada yang menempel atau jaraknya nggak terlalu jauh, nggak ada pemisah dan sebagainya, nah itu ikhtilat. Ya, atau misalnya jaraknya nggak ada hijab yang spesifik sehingga walaupun nggak nempel secara langsung, nah ini pandangan misalnya nggak terjaga ya dan sebagainya sehingga berpeluang banyak menimbulkan persepsi-persepsi yang salah atau godaan-godaan setan yang mudah kemudian untuk dieksekusi oleh setannya itu sendiri sehingga menjadikan syahwat kita menjadi naik misalnya. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, makanya di dalam bahasa Arab termasuk di Al-Qur'an itu ada massun, ada lamasun. Ya, ada lamasa, ada massa, itu beda. Ya, kalau lamasa itu sentuhan langsung fisikal. Ya, kalau berusaha untuk menyentuh itu lamasa. Makanya di wudu itu aulamastumun nisa atau sengaja menyentuh perempuan, bukan nggak sengaja. Jadi kalau nggak sengaja misalnya terkena atau apa itu masih ada uzur untuk dimaafkan. Tapi kalau sengaja menyentuh, supaya ada hal tertentu misalnya itu lamasa aulamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu, itu di Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Kalau massa tentang riba tuh, ya seperti orang-orang riba itu seperti orang-orang yang dikuasai oleh setan, ada sentuhan, yaitu di surah Al-Baqarah itu kalau Anda baca dari ayat 275 sampai 278, yang Allah tegas mengatakan, ya sungguhnya orang-orang yang terkena riba itu, yaitu seperti orang-orang yang dikuasai oleh setan. Masat humus syayatin, kan dikuasai. Jadi seperti orang, kalau di terjemahan itu seperti orang yang kesurupan, orang terkena penyakit gila dan sebagainya. Maksudnya apa? Bukan dalam konteks keadaan fisikalnya langsung seperti itu buruk gitu kan, tapi terpengaruh keadaan dirinya. Sehingga dia bertindak sesuatu yang tidak wajar, ya. Dalam tidak wajarnya itu tidak sadar dia berbuat sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks pertemuan tadi, apapun itu mau di OSIS, organisasi yang lain dan sebagainya, bahkan dalam taklim, maka diusahakan, kan taklim kan kadang ada untuk akhwat, untuk ikhwan, ya kan? Akhwat itu perempuan, ikhwan laki-laki. Ikhwah itu gabungan laki-laki perempuan. Ya, saya ulang ya. Ikhwan laki-laki. Ya, jamak dari kata akh. Jadi kalau udah ikhwan itu laki-lakinya banyak. Ya, akh itu saudara laki-laki, akhi saudaraku laki-laki. Jadi kalau Anda panggil akhi, wahai saudaraku, kan? Kenapa ada panggilan seperti itu? Akhi itu menjadikan perhatian kita kepada dia seperti saudara kita lah gitu ya. Berbuat baik, menolong, mengarahkan kebaikan dan sebagainya. Ukht itu perempuan, ukhti saudariku. Ya, jadi kita menganggap memperlakukan dia seperti saudari kita dalam hal kebaikan, gitu kan? Nah, jamak dari akhun itu ikhwan, jamak dari ukhtun itu akhwat. Ingat ya? Nah, kalau ikhwah, hamzah, kha, kemudian waw, tak marbutah itu gabungan laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ada momen laki-laki perempuan, Anda bisa sebutkan ikhwah. Ayo ikhwah, kan? Oh, saudaraku laki-laki dan saudariku perempuan, gabungan semuanya. Ya, kalau ikhwan saja laki-laki. Maka Anda bisa cari solusinya misalnya. Nggak jadi masalah, Anda rapat tapi tetap dibatasi, ada meja kan?
Meja panjang, atau kalau nggak ada meja seperti itu misalnya dibatasi bagian akhwat sebelah mana, ikhwan sebelah mana, agak sedikit misalnya jauh, bisa komunikasi, bisa diskusi di situ nggak ada persoalan. Ya, kemudian yang paling penting adalah supaya tidak ada masathumus syaitan, ya godaan-godaan setan, jaga juga pandangan. Ya, di Quran surah ke-24 itu ayat 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria beriman, ada yang bertanya, jaga pandangan Anda. Jadi kalau sudah mandang misalnya kan, seperti ini tiba-tiba Anda bisa merasakan lah kalau ada tiba-tiba syahwat, getaran-getaran yang tidak jelas, seperti Anda misalnya di jalan ketemu Bapak polisi, takut nggak bawa SIM kan ada getaran dalam hati itu ya. Itu getaran-getaran itu. Beda dengan getaran-getaran kepada lawan jenis kan, terasa tiba-tiba itu palingkan. Ya, palingkan. Jadi Anda bisa menjaga keadaan itu. Kalau sudah Anda bisa jaga, kecuali kalau tempatnya sudah nggak kondusif dan sebagainya, Anda usulkan. Jangan pergi tanpa, mohon maaf ya, memberikan usulan. Itu artinya meninggalkan keadaan begitu saja. Anda usulkan. Boleh nggak? Karena ini kan kita kegiatan yang baik, jangan sampai mohon maaf misalnya kan ada gangguan-gangguan atau apa, saya ingin usulkan supaya lebih kondusif. Jadi jangan bawa dulu misalnya ke nuansa-nuansa yang spesifik. Kadang-kadang kan orang belum kenal agama, maka dikenalkan dengan konsep yang umum. Bisa nggak supaya lebih efektif, lebih spesifik pertemuan kita, hasilnya bagus? Bisa nggak kita sedikit kelompokkan misalnya yang perempuan kerjakan dulu tugas ini, atau kita buat ada sedikit jaraknya sehingga bisa terukur, saya bisa nulis dan sebagainya. Nah itu insya Allah akan lebih terukur. Ya, kurang lebih demikian. Jadi tidak langsung harus Anda tinggalkan, tapi Anda kasih usulan dulu. Ya, kalau Anda kira-kira bisa diterima, bagus. Kalau belum diterima, ya Anda mohon pamit dulu misalnya. Anda katakan, mohon izin saya nanti mengikuti di sesi ini, saya ikuti di tempat yang terpisah, saya nanti usul juga gitu ya. Karena saya ini kondisinya agak kurang enak kalau nyambung begini ke saya pribadinya. Kadang nafasnya agak kurang agak sesak gitu kalau seperti ini. Jadi saya nggak terbiasa, suka misalnya keringetan atau hatinya nggak karuan. Jadi ide-ide kurang keluar ya. Gitu aja lah, dikasih gambaran umum. Nanti di luar itu kalau ada yang tanya Anda jelaskan. Saya kan baru ngaji gini, takut kalau berbuat salah dan sebagainya. Ya, jelas ya? Ya, kalau Anda langsung ini dilarang dalam Al-Quran gini, kan nanti teman-teman kan protes, kamu so alim, padahal nama Anda Asep misalnya kan. Ya, terus Anda katakan saya bukan alim, saya Asep gitu. Ya, jadi persoalan. Ya. Bismillah. Yang YouTube sudah ya. IG. Oke, satu lagi ya. Ini ada satu lagi dari IG nih. Dari akun Iva Latifah. Iva Latifah, ini karena A-nya agak panjang 2, jadi ini 4 harokat. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya izin bertanya. Baik, silakan. Jika kita mengikuti salat duha berjamaah, Anda maksudnya, tetapi di rakaat yang keempat, yang seharusnya sudah tahiyat akhir, tapi imam berdiri. Baik, imam lupa ya mungkin. Kebetulan ada orang yang tidak mengikuti imam berdiri, melainkan menunggu imam sampai di tahiyat akhir. Jadi kasusnya ini imam, ini makmum, ini ya. Kemudian imam bedakan sajalah imam ini ya. Nah, begitu sudah rakaat yang keempat, baik harusnya tahiyat, imam bangun lagi ya, karena lupa kan imam berdiri, makmum ikut berdiri, yang satu tidak ya. Kemudian menunggu imam sampai tahiyat akhir. Jadi imamnya selesai, turun, tahiyat, kemudian sebelum salam, ya, orang tersebut melakukan sujud sahwi. Lalu apakah yang dilakukan satu orang tersebut salah atau bagaimana? Apakah yang seharusnya dilakukan jika menemui peristiwa ini ketika sholat berjamaah? Baik, orang ini jelas keliru. Ya, apa kelirunya? Sebetulnya yang belakang juga yang tadi ikut imam berdiri, ada keliru juga. Tapi yang satu yang duduk nggak ikut berdiri, ini lebih keliru lagi. Kenapa? Karena dia paham hukum. Ya, nah paham hukum artinya apa? Dia mengerti bahwa imam ini salah. Ya, salah. Seharusnya kalau salah dibenarkan. Cuma barangkali kekeliruannya belum sampai kepada ilmu cara mengingatkan. Taunya nunggu. Oke? Nah, karena itu sekarang kita bahas bagaimana cara mengingatkannya. Kalau ada seorang imam, dan sudah pasti seorang kalau imam, ya kan? Kalau ada imam keliru, baik dalam misalnya khususnya gerakan, nanti ada bacaan, ada gerakan. Ya, nanti cara mengingatkannya, kalau dia laki-laki, ucapkan subhanallah. Ya kan? Ucapan apa? Subhanallah. Jadi misal kayak tadi nih, harusnya dia tahiyat, dia naik nih. Ya, jadi makmum dari belakang menyampaikan subhanallah, gitu kan? Maka imam ketika mendengar itu subhanallah, dia mengerti ada yang keliru. Karena itu cara mengingatkan. Karena itu tidak sembarangan, tidak boleh sembarang seorang menjadi imam, harus tahu fikih imam dulu. Dan imam itu mohon maaf ya, bukan jabatan yang sama dengan jabatan dunia, enggak. Enggak Anda misalnya mohon maaf sekali ya di perusahaan menjadi pemimpin, di masjid juga harus jadi imam, enggak bisa begitu. Ya, kalau Anda tahu fikihnya boleh-boleh saja, harus tahu fikih imam. Seperti di perusahaan pun harus tahu tentang manajemen perusahaan dan sebagainya. Nggak bisa ujuk-ujuk bisa Anda dapat jabatan langsung di situ, tapi Anda nggak tahu cara mengelola dan sebagainya dan seterusnya. Ya, sama persis. Anda misalnya punya kedudukan di jabatan di perusahaan dan sebagainya, tiba-tiba ke masjid langsung pengen jadi imam juga.
Ya, Pak, mohon maaf Pak, ini ada imamnya. Saya juga imam di perusahaan saya direktur misalnya kan. Nah, tapi harus beda konteksnya. Karena itu paham fikih, salah satu mengingatkannya kenapa? Subhanallah, ya kan? Nah, demikian di bacaan juga. Kalau ada bacaan misalnya salah nih, ketika dia baca misalnya dia bacaan Quran, baca tertentu, kemudian ada keliru bacaan misalnya. Nah, biasanya kan ada imam-imam tertentu yang sebetulnya sadar, imam itu sadar sebenarnya kalau salah itu, karena di hati itu nggak pas itu. Ya, ketika dia baca misalnya satu ayat tadi Al-Quran, dia baca misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira, ya kan? Nah, kalau sudah macet seperti itu, tahan, kalau tahu di belakang segera ingatkan. Ya, teruskan misalnya, teruskan ayatnya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah dia macet, ya kemudian dia terus aja, bahasa Jepangnya nereleng, ya nereleng tuh terus aja gitu kan. Nah, Anda bisa katakan langsung subhanallah. Ya, Anda sebutkan dulu misalnya ayatnya, tapi kalau dia teruskan, Anda subhanallah. Subhanallah, gitu kan? Nah, jadi kalau ada bacaan tertentu yang kira-kira dia salah di situ, Anda langsung kalau dia teruskan aja subhanallah sampai dia sadar. Ya, subhanallah, baik. Nah, nanti dia diam kan, ketika dia diam, Anda bacakan bacaannya yang benarnya, gitu kan? Jadi Anda bacakan yang benarnya, setelah itu dia akan mengulang. Jelas ya? Tapi kalau dalam bacaan bisa langsung Anda ucapkan kalau sekiranya imamnya tadi ya dia berhenti atau misalnya dia lewat sedikit, Anda ucapkan bacaannya langsung. Dari situ nanti Anda bisa ingatkan. Ya, misal innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma, pakai ma ya. Nah, ingat. Nah, di surah At-Tur tadi surah 51 Adz-Dzariyat ya di ayat 15. Di surah At-Tur, di At-Tur ada juga innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum. Ya, yang satu ma, yang satu bima. Akhidhina ma, yang satu fakihina bima. Ini kadang-kadang sering tertukar. Ya, begitu dia baca surat At-Tur misalnya nggak pakai bi-nya, nggak ada. Ya, innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina ma, ya, nggak pakai bi. Ya, fakihina ma atahum. Nah, Anda bisa katakan ya fakihina bima misalnya kan. Oh, dia terus saja misalnya fakihina ma atahum rabbuhum. Ya, nah, Anda katakan ya subhanallah, subhanallah, dia sadar diam, baru Anda ulangi fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, ya kan? Baru dia ulang kembali. Jelas ya? Baik, nah sampai di situ kurang lebih. Jadi kalau sudah seperti tadi, Anda diingatkan kalau misalnya imam tadi duduk tiba-tiba bangun subhanallah, Anda ingatkan subhanallah terus dia turun kembali. Nah, nanti imam menyelesaikan sampai dengan tuntas, ya. Tapi kalau terjadi seperti ini, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Nah, biasanya kalau sudah salah tadi imamnya lupa dan tidak ada yang tahu cara mengingatkan, setelah kemudian selesai salah mengingatkan, Anda tadi keliru. Anda 5 rakaat itu kan, mohon ini keliru, mohon diluruskan dulu, sujud dulu kan, sujud sahwi dulu. Nanti setelah itu dia takbir lagi, sujud, kemudian ya Allah, ini kan sujud, Allahu Akbar, kemudian seperti biasa 1 kali, 2 kali, kemudian salam kembali dan selesai. Ya Allah Ta'ala alam bissawab. Saya kira itu teman-teman sekalian yang disampaikan dari IG ataupun YouTube. Ya, saya yakin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga. Ini mungkin yang dikumpulkan oleh tim admin, mengingat waktu juga tidak semua mungkin bisa dijawab. Tapi boleh jadilah kita coba lihat ya. Apa yang live berlangsung yang kita bisa lihat. Bismillah. Ya. Ya kita ambil lah ya yang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Satya Muhammad Yusuf. Semoga Ustaz dan tim diberi kesehatan dan kelancaran dalam berdakwah saat ini insyaallah. Amin, amin insyaallah. Semoga Anda juga diberi kesehatan dan kelancaran kebaikan. Ustaz, nama saya Satya Muhammad Yusuf. Saat ini saya sedang sakit autoimun atau psoriasis ya. Dan semoga Allah menguatkan kembali imun Anda, menyehatkan kembali Anda, memberkahi dan memberikan hikmah terbaik insyaallah. Kami berdoa untuk Anda insyaallah. Dari 2017 alhamdulillah saya tidak menyesal ketika hidayah datang ke hati saya, masyaallah. Insyaallah semoga Allah muliakan Anda dan saya banyak mengambil hikmah dari penyakit ini alhamdulillah. Ustaz, saya minta nasihatnya agar saya kuat dan tegar menghadapi penyakit saat ini, dan saya minta doanya semoga Allah cepat mengangkat penyakit saya agar saya bisa salat berjamaah ke masjid dan bisa membahagiakan orang tua. Doakan juga Ustaz, saya ingin menjadi seorang anggota TNI. Masya Allah, Pak Panglima. Mohon Panglima ini ya, ada bangsa kita, saudara kita, Masya Allah ini ya, luar biasa semangatnya, kita dukung ya. Mudah-mudahan Allah segera kuatkan dan kembalikan dan menjawab segala doanya, dan mudah-mudahan jadi prajurit yang terbaik, yang saleh ya, beribadah dan berbakti ya, kepada kedua orang tua, mengharumkan nama bangsa ya, dan berjuang demi kemakmuran negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, terakhir kemarin saya lihat Ustadz tentang obat racikan Ustadz untuk menguatkan imun, menyehatkan badan dan memperbaiki fungsi anggota tubuh. Boleh saya mendapatkannya? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya, sebetulnya kita belum launching ya. Kita nanti ada riset spesifik sebetulnya untuk autoimun. Tapi udah kita ujikan secara terpisah. Alhamdulillah hasilnya sangat baik. Ini bukan yang banyak beredar ya, usul Hindi dan sebagainya yang sekarang di beberapa situs itu apa sih namanya itu? Apa? Aneka halal, apalagi tuh ada lagi pusaka herbal ya. Nah itu ada akun namanya aneka halal pusaka herbal sebagainya, itu selalu menampilkan tuh video saya apa dan sebagainya, itu mencatut ya nama. Saya sudah konsultasi itu kepada pengacara juga, ahli hukum juga. Kalau nggak di take down dan sebagainya, kita tempuh langkah hukum, karena ada beberapa di daerah itu yang menyampaikan bahwa termasuk kerabat kami sendiri ya, saya membeli ini katanya obat herbal karena agennya mengatakan ini dari Ustadz Adi gitu kan. Padahal saya nggak pernah jualan, teman-teman. Ingat ya, kalau ada yang mengatakan dari Ustadz Adi atau pakai logo nama bahkan ya potongan video itu, saya nggak pernah jualan. Ya nggak pernah jualan kustul Hindi, nggak pernah jualan herbal-herbal tertentu, tidak. Kami justru membagikan dengan gratis hasil-hasil riset. Ya, hasil-hasil riset. Jadi kita nanti insya Allah mudah-mudahan besok ya udah siap, karena kita siapkan dengan masal ini. Ya, jadi saya melihat yang kira-kira bisa kita support di kasus-kasus tertentu untuk meningkatkan imunitas, perlancar pernapasan, pH7 namanya, rempah pH7 properti healing abad ke-7 kita siapkan khusus spesifik. Karena ini saya tidak main-main meriset ini, ya banyak hal yang kami siapkan juga, bukan hanya dari riset-riset ilmiah dan sebagainya, dari Qur'annya, doanya, hadisnya, riset ilmiahnya, kemudian uji cobanya juga, dan kita tempuh juga aspek hukumnya. Ya, jadi jangan sampai melanggar hukum juga ya, legalnya apa, kajiannya bagaimana dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah tuntas, tinggal nanti kita siapkan, karena saya mencoba untuk mensupport secara lebih luas massal. Jadi alhamdulillah kami beli sendiri, kemudian kita kerjakan sendiri juga, banyak begadang beberapa bulan ini ya, demi ibadah pertama, kedua kemanusiaan, dan tentunya untuk mensupport ya, supaya kita bisa lebih makmur, lebih baik, keadaan kita lebih sehat semuanya. Doakan ya teman-teman. Ini insya Allah sudah kita siapkan masal, banyak stoknya sudah saya siapkan, dan sudah kita siapkan juga bentuk kotak dan sebagainya. Nanti dibagikan gratis, sebetulnya sudah kami bagi ya. Udah ada kalangan-kalangan yang spesifik yang sudah mengajukan karena penyakit-penyakit tertentu, dan juga meningkatkan imunitas dalam suasana COVID ya, yang lancar pernafasan dan sebagainya. Alhamdulillah kurang lebih hampir 10.000 yang sudah kita berikan, tambah kemarin juga dari teman-teman di prajurit TNI, di Polri, ada beberapa instansi lain, Bea Cukai, Samsat, ada sebagian dari KPK dan sebagainya, kita support juga. Mungkin sudah ada hampir 20 ribuan kalau semua itu sudah disampaikan. Nah, saya sekarang sedang menyiapkan dosis yang lebih besar ya, yaitu ada kurang lebih 2,5 juta ya, 2,5 juta itu kita kumpulkan sendiri. Alhamdulillah kita siapkan dengan teman-teman, dengan tim di sini. Jadi dibagi nanti dalam 250.000 box. Jadi teman-teman bisa support itu. Nah, untuk yang ini yang tadi disampaikan autoimun, nanti ada yang terpisah, dan ini sudah kami risetkan. Insya Allah ya, insya Allah ada yang spesifik sekali, dosisnya sedang kita ukur dan sebagainya. Dan ini bukan sembarangan seorang Adidayat, bukan ya. Kalau saya latar belakangnya kan keulamaan. Jadi nanti kalau persoalan sampai ke medis dan sebagainya, kita punya tim di ilmuannya. Ada dokter, ada ilmuwan, ada yang bagian riset, ada yang bagian di lab dan sebagainya. Kita kerjasama semua sehingga terukur langkah-langkahnya. Alhamdulillah kemarin sih hasil uji yang pertamanya itu ada yang autoimun, aktivitas cuma 2 jam dalam sehari, dan divonis secara medis resiko kematian Oktober kemarin. Ya, cuman saya selalu katakan bahwa saya ingin katakan semua Allah atur. Jadi apa yang pertama harus Anda lakukan? Pertama, yakinkan pada diri kita bahwa semua telah Allah tetapkan sesuai dengan maslahat hidup kita. Ingat baik-baik. Jangan pernah kaitkan satu penyakit dengan kematian. Ingat sekali lagi, karena yang sehat pun bisa meninggal. Kematian itu nggak punya ukuran, sakit atau sehat. Kematian itu ukurannya ajal. Quran surah 7 ayat 34. Ya, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, jangankan 1-2 orang, semua umat yang pernah beraktivitas di bumi itu punya ajal. Batas hidup. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, dia tidak akan pernah bisa majukan atau mundurkan. Ya, jadi boleh jadi justru yang sehat yang bisa meninggal. Ya kan? Yang sakit bisa tiba-tiba sembuh, terjadi. Ya, jadi nggak ada kaitan ajal dengan kematian. Resiko-resiko mungkin ada. Ya, itu disebut dengan sebab namanya. Resiko-resiko. Jangankan sakit, jalan misalnya di pertengahan jalan, itu kalau ketabrak resiko ya bisa menyebabkan kematian. Ya, minum racun resiko kematian. Ya, walaupun belum tentu meninggal, tapi resiko itu ada. Yang menetapkan kematian siapa? Allah. Karena itu kita menghindari resiko-resiko itu. Jangan jalan di tengah jalan, jalan di tempat yang aman, makan yang baik-baik. Itu yang menjaga keadaan kita tetap baik. Itu disebut sebab namanya. Ada musabib, ada musabab, ada sebab. Nah, kalau diuji dengan penyakit pada saat itu, maka
Nah, apa yang bisa kita baca dari situ? Satu, cepat cari keutamaan-keutamaan ketika diuji dengan sakit. Apa di antara keutamaannya misalnya? Keutamaan untuk beristighfar. Karena saat sakit banyak Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya karena itu, ketika dalam keadaan ujian itu datang, minta ampunan Allah, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon, minta sampai diminta, sampai mohon kepada yang paling baik, yang paling tulus, ya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Itu dari hadisnya. Allah itu kalau mencintai seorang hamba diuji dengan ujian-ujian tertentu, di antaranya penyakit. Ya, kalau dosa sudah diampuni, Masya Allah, itu luas sekali. Doa cepat dikabul, keadaan cepat baik, dan sebagainya. Dan hikmah yang kedua dari penyakit, itu bisa menunjukkan kepada kita, kerabat-kerabat yang mencintai kita. Dari teman-teman, saudara-saudara, guru-guru kita. Perhatian, siapa yang paling perhatian? Orang tua sakit bisa melihat siapa anak yang paling perhatian. Ya, anak sakit bisa melihat kasih sayang orang tua. Sampai mengatakan, ya Allah, kalaupun harus kehilangan nyawa saya saja, ya Allah. Dan sebagainya. Itu luar biasa gitu. Yang merekatkan kerabat-kerabat kita, tahu siapa yang datang saat duka, saat suka, tahu siapa yang datang saat suka saja, dan sebagainya. Itu bisa mengeratkan kembali. Dan yang ketiga, membuat diri kita lebih sungguh-sungguh menghargai kehidupan dan nikmat kesehatan. Kita bisa mengerti dengan sakit ini ternyata sehat itu mahal. Ya, ternyata berbuat baik itu mahal. Manfaatkan saat sehat untuk berbuat baik, ya. Manfaatkan untuk meniti amal soleh dan sebagainya. Dari situ kemudian yang terakhir adalah rumuskan perubahan hidup kita. Ya Allah, kalau saya diberikan kesempatan untuk hidup kembali, ya Allah, atau diberi kesempatan untuk sehat yang lebih baik, ya Allah, saya akan berbuat begini. Seperti Pak Habibie kan? Ya, yang Habibie itu waktu diuji dengan sakit, ya pada waktu itu kan sangat terkenal sekali. Bahkan di film Habibie Ainun yang pertama itu kan, ya disampaikan bagaimana saat beliau sakit, terus menulis ya apa namanya sumpahku gitu kan, dalam keadaan yang sangat luar biasa gitu kan. Bagaimana beliau kemudian menuliskan kalau aku sembuh aku akan berbakti untuk bangsa, untuk ini, untuk itu dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bisa lakukan. Ya Allah, saya ingin sehat lagi, ya Allah. Tadi saya ingin menjadi prajurit TNI yang terbaik. Saya ingin doakan ya Allah supaya saya bisa beribadah kepadamu ya Rabb dan sebagainya. Ya. Jadi ini yang kita arahkan. Insya Allah yang tadi saya sampaikan dia divonis resiko kematian bulan Oktober. Kemudian ada informasi datang kepada kami, ya kita sampaikan kita ada riset ini, tapi dengan catatan kita sampaikan nih tinjauan medisnya begini, dilihatkan semuanya. Ya ini medisnya, ini berobat ke sini, ini yang di ahli herbal begini. Ya kami sampaikan, ini hasilnya begini, ini seperti ini, demikian. Insya Allah pantangannya nggak ada, cuman dalam keadaan begini demikian. Kalau Anda yakin silahkan sampaikan permohonan, pernyataan, dan sebagainya sudah selesai semua kita sampaikan. Masya Allah, alhamdulillah 2 pekan kita treatment dan Masya Allah. Ya, ketika dicek medis ada testimoni, cuman nggak saya buka, nanti tiba-tiba besok penuh ini itu ya. Nah, cuman sementara lah kita cek dulu karena harus ada tahapan-tahapan lain. Ketika dicek 2 pekan kemudian ya dan dicek semuanya karena medisnya ternyata kansernya nyaris hilang dan autoimunnya balik sampai yang tadinya 2 jam muntah darah gitu kan. Kadang dia bilang sampai semangkuk dan sebagainya. Setelah itu naik lagi, sekarang bisa 5 jam beraktivitas, sekarang sudah mulai naik lagi. Nah, maksud saya yang tadi menyampaikan, nanti nomor kontaknya saja di DM ya, nah, teman-teman di admin ya. Coba di DM orangnya yang tadi, akun yang tadi di DM disampaikan, nanti dikasih di bagian staff kita ya. Ya, di bagian staff kita di PH7 nanti sampaikan, dan teman-teman juga boleh nanti saya launching terbuka. Ya, dan memberikan arahan bagaimana kita bersama-sama bersinergi, bersama-sama kompak kita berperang dengan COVID pandemi khususnya ini dan juga penyakit-penyakit lain supaya kita selesaikanlah bulan ini ya, sehingga nanti Ramadan insya Allah kita bisa nikmat beribadah lagi kan, jaga diri dengan baik dan sebagainya, dan bisa ta'lim lagi, kita rindu masjid dan seterusnya ya. Nanti saya berikan arahan, kemudian juga disampaikan yang untuk arahan untuk jam YouTube kami. Mohon maaf tadi ada satu persoalan di sistem, tapi bukan persoalan teknis, ini agak menarik juga. Kita cek bandwidth internet juga bagus, semua bagus, jaringan bagus, kemudian sistem kita bagus. Ada dugaan rupanya ada yang menghack di kita ya, sehingga tiba-tiba secara otomatis saya tadi layarnya jadi biru ya, teman biru ya, jadi langsung brut gitu ya, dan terputus saluran kita. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa insya Allah apa yang kita sampaikan adalah hal-hal yang kebaikan, konstruktif, membangun, dan kita bersinergi semua untuk bisa berkontribusi pada nilai-nilai kebaikan, baik yang terkait dengan nilai-nilai agama, ya, kemakmuran bangsa, dan juga kebaikan-kebaikan hubungan di antara masyarakat. Jadi ada yang tidak menarik kalau kemudian ada yang sengaja mengganggu atau bahkan menghack ya. Saya kira ada sesuatu yang tidak tepat. Namun demikian tidak apa-apa, mungkin kalau itu pekerjaannya, kita menghargai pekerjaannya, yang penting kita sudah nyambung lagi saat ini. Baik teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan bahwa terkait persoalan dari kawan kita yang menyampaikan bahwa ada ujian autoimun, maka bersabar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian posisikan diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyikapi bagaimana Nabi memberikan petunjuk mengatasi penyakit. Ya, dengan cara tadi apa? Berbanyak istighfar, kemudian menghargai setiap waktu-waktu kita untuk mendekat kepada Allah dan memetakan proses kehidupan kita.
dengan cara apa menyiapkan kalau nanti saya sehat ya Allah, saya ingin begini, begini, begini dan sebagainya, dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan vonis dari kita berlebihan. Apalagi dengan ini kematian bisa begini, bisa begitu, tidak. Isi dengan kebaikan, istighfar, rencana kebaikan, syukur nikmat Allah dengan segala keadaan yang kita berikan, tawakal kepada Allah. Setelah itu, insyaallah Allah berikan jalan terbaik. Ya, adapun tadi yang saya sampaikan rempah PH 7, nanti insya Allah yang terkait yang bertanya bisa langsung di DM nanti di admin kita. Kemudian untuk yang teman-teman secara umum kita akan infokan ya pada dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan besok atau hari Senin ya. Kemarin saya janjikan di Senin kemarin, tapi kita dahulukan dulu yang urgent sifatnya. Insya Allah di Jumat ini mudah-mudahan nggak ada kendala, stok kita siapkan sehingga nanti teman-teman bisa bekerja sama dengan baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Izin menyampaikan pengumuman bahwa yang pertama untuk program STIWH ya alhamdulillah selalu ada perkembangan kemajuan sampai dengan saat ini, dan sekarang kita selalu perbaiki, kita lengkapi sistemnya, bahkan sekarang sudah kita mulai tempatkan teman-teman di 34 provinsi yang sudah terdaftar. Insya Allah di antara teman-teman nanti akan yang kita tetapkan sebagai koordinator di wilayah masing-masing. Nanti kita akan kirimkan juga yang terus kita cetak sampai dengan hari ini. Alhamdulillah tadi sudah datang ya kiriman lagi untuk dipersiapkan. Seperti biasa kami bagikan gratis. Ya, teman-teman hanya mengganti ongkos kirimnya saja. Ya, dan kalaupun ada kesulitan disampaikan sehingga kita bisa mendesain untuk mensupport itu semua. Kemudian ini sudah siap lagi dipercetakan, juga sedang proses. Mudah-mudahan dalam 2-3 pekan ini sudah ada tambahan 5.000 lagi. Dalam bentuk seperti ini nanti ya. Nanti ada ini programnya untuk metodenya. Kemudian untuk murajaah, jadi kami desain nanti mushaf apapun yang ada, tidak harus seperti ini. Ini per lembar, nanti dikirimkan juga cukup berat. Jadi nanti Anda bisa gunakan mushaf yang khusus, milik Anda misalnya, ya, atau yang umum. Tapi nanti kami berikan yang kira-kira bisa standar. Kemudian nanti bisa gunakan juga yang aplikasi yang sedang kami siapkan, kami susun. Jadi nanti ini tetap Anda pegang, karena nanti metode ada di sini yang paling kuat untuk belajar menghafal dengan peta Al-Qur'annya. Ya, dengan peta Al-Qur'annya, dari penomoran, dari letaknya, dari keterkaitan dan sebagainya. Nanti ada di sini. Ya, ini kita bagikan dan alhamdulillah sudah masuk ke tahap 10 sampai ke 15.000. Jadi sudah ada tambahan lagi, dan insya Allah teman-teman ada, kita sudah diberikan di spot-spot tertentu. Ya, saya ke Bandung, waktu ke Bandung saya sudah tempatkan di SMS, ya juga di Cikapayang, ya, dan nanti SMS Speed Movement apa itu S-nya Store, ya, Speed Movement Store. Ya, di Jalan Cikapayang itu dekat jembatan turunan ya di sebelah kiri. Anda nanti bisa, sudah kami stok kemarin sudah diambil dari sini, ada kurang lebih 3.000 yang ada di sana, jadi wilayah Bandung dan sekitarannya sudah bisa mendapatkan ini. Nanti diikuti petunjuknya, ya, diikuti petunjuknya, masuk ke sistem dulu, daftar dulu dengan catatan benar-benar ingin jadi ahli Quran. Beberapa daerah nanti kita supportkan juga, sehingga nanti bisa dikirim massal dan teman-teman nanti bisa tinggal laporan saja dan bisa menyemarakan kita untuk menghafal, termasuk teman-teman yang di kampus, pelajar dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang telah berkontribusi. Kita masih agak cukup panjang, sekitar 10.000 lagi tambahan target kita. Jadi kalau teman-teman masih mau support untuk berdonasi di sini, insya Allah kita akan maksimalkan, dan mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah selesai sehingga Ramadan kita gunakan untuk menghafal sepenuhnya. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, nanti insya Allah di pekan depan saya akan umumkan beberapa link ya untuk teman-teman yang bertanya tentang beasiswa, apakah ke Universitas A, B dan sebagainya. Ini sudah mulai ada pembukaan. Nanti pekan depan nggak usah datang ke Bekasi. Situasi sekarang sedang COVID dan seterusnya. Belum tentu juga teman-teman bisa ketemu. Nanti kita akan update ya di media sosial atau di link kami. Nanti kami akan buka nih kampus-kampus ini sudah menerima ini, syaratnya ini dan sebagainya. Kalau ingin dapat rekomendasi dari kami, ya dari saya pribadi atau Quantum Akhir Institute, Anda bisa sertakan nih syaratnya. Ya, syaratnya ini apa, pengajuannya, daftarnya, ininya nanti kami berikan rekomendasinya. Anda tinggal daftarkan seperti itu ya. Nanti untuk ikhwan apa, untuk akhwat apa, kuotanya berapa, kita coba update sehingga informasinya jadi lebih meluas. Nanti kalau ada kaitan dengan instansi tertentu, misal harus ada lewat Depag, kita sampaikan nih, Depag, sini jalurnya, ini begini. Ini nanti yang diberikan seperti ini fasilitasnya. Ini yang sebetulnya nggak ada biaya. Ini kalau ada biaya begini-begini, sehingga Anda terlihat dengan jelas. Jadi kalau ada pungutan-pungutan liar, Anda bisa tahu itu. Ya, nanti bisa diinfokan, kita infokan ke kampusnya langsung ke sana, supaya lebih tahu. Jadi itu yang kedua. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, kita juga nanti ada program duat, ya, duat dan penyiapan untuk pesantren. Saya berikan kabar baiknya nanti insya Allah, ya, dalam 2-3 pekan ke depan, kita sedang mulai persiapan, karena banyak pertanyaan tentang pesantren. Nanti insya Allah ada kabar baik, dan insya Allah sangat baik, karena jangankan di Indonesia, di luar negeri pun bisa bergabung dengan program pesantren yang sedang kita siapkan. Sedangkan yang formal, yang spesifik, insya Allah sekarang sudah masuk ke tahap pembangunan, ya, untuk yang tingkatan tertentu. Nanti kita update, ya, ini yang teman-teman sampaikan dulu, yang saya infokan sudah sampai di sini tahapnya. Yang tahap lanjutannya ini seperti ini nanti, supaya Anda bisa memetakan dan tahu kegiatannya bagaimana, outputnya seperti apa, dan apa yang kita rencanakan. Saya kira itu saja.
Ya, untuk hari ini semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dalam beribadah dan tetap jalin persatuan. Ya, jauhi perpecahan, jalin persatuan, berakhlak yang mulia dan jujur dalam beraktivitas, itu yang penting. Ya, saya sangat menghargai semua aktivitas, termasuk juga kalau ada yang berusaha untuk mengganggu taklim dan sebagainya, saya mengingatkan bahwa itu tidak baik. Tapi kalau Anda sedang bekerja pun, saya sarankan cari pekerjaan yang lebih baik. Ya, karena hal-hal demikian hanya merugikan diri sendiri. Ya, hanya merugikan diri sendiri. Ya, karena itu perbaiki diri kita lebih baik sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling mulia. Saya tidak terbiasa untuk mencela atau bahkan mohon maaf ya, menghinakan orang lain dan sebagainya, itu bukan dari manhaj yang kami tempuh. Saya lebih senang untuk mencintai, merangkul, dan dengan itu kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman, kita akhiri dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.